Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Jangan lupa subrek ya Penatua agar Mimin lebih semangat ulot. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi. Bagi Penatua yang ingin support Mimin, silahkan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi. Selamat mendengarkan. Bab 1066 Subscribe Penatua. Akhirnya, seseorang tidak bisa tidak mengidentifikasi dengan hati-hati, mencari celah dalam susunan dan bergerak maju dengan hati-hati. Tapi susunan besar bersinar, dan beberapa orang terpotong dalam susunan besar, dan orang-orang akhirnya takut. Meskipun obat ajaib itu bagus, tetapi juga harus memiliki kehidupan untuk dinikmati, jika tidak semuanya akan kosong. Banyak dari mereka pergi dari sini untuk mencari peluang di tempat lain. Sua. Tiba-tiba, tubuh mereka bersinar, dan sekelompok orang berjubah darah mengelilingi mereka. Mereka semua ahli di Aula Darah Luo. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menghalangi aku? Seseorang bertanya. Apa yang kamu lakukan? Biarkan kamu masuk bersama kami di Aula Sueluo. Kamu harus melakukan sesuatu dan memainkan peran. Jika tidak, apa efek dari limbahmu yang masuk? Silakan dan pimpin jalan. Seorang pria kekar berbicara dengan suara dingin. Dia berusia lebih dari 40 tahun, setengah generasi lebih tinggi dari Luming dan kiserta darahnya melonjak, napasnya sangat kuat, dan prestasinya tak terduga. Kali ini, dia adalah orang pertama yang datang ke Aula Sueluo. Apa? Kamu ingin kami menjelajahi jalan? Ambil pesanan kamu untuk menjelajahi jalan untuk kuil Luo darah kamu. Tidak, aku tidak akan mengizinkannya. Seorang pemuda menolak. Ada semua formasi besar di depan kamu. Pergi menjelajahi jalan menuju Aula Sueluo, bukan untuk mencari kematian. Tidak, lalu mati. Sua. Aula Sueluo, seorang pria besar, tiba-tiba muncul di depan pria itu. Pria itu ingin melawan, tetapi diselimuti kekuatan yang mengerikan dan sulit untuk digerakkan. Tinja. Aula Sueluo adalah pria besar dan kuat dengan telapak tangannya seperti pisau, yang dimasukkan ke dada pria itu. Pria itu berteriak dengan getir. Kemudian, di mata orang-orang, tubuh lelaki itu mengerut dan berubah menjadi mayat. Metode Aula Sueluo yang haus darah. Ada suara gemetar dan wajah ketakutan. Sekarang, apakah kamu akan masuk atau tidak? Pria besar dan kuat dari Aula Sueluo memandang kerumunan dengan acuh tak acuh. Semuanya pucat. Aku tahu bahwa mengikuti Aula Sueluo tidak akan berakhir dengan baik. Aku tahu aku tidak akan masuk. Seseorang menghela nafas. Tetapi saat ini, percuma berbicara lebih banyak, sekelompok orang hanya bisa maju ke depan. Nak, jangan pergi sekarang. Huang Kui juga di antara orang-orang di kuil darah Luo, dan mengawasi Luming. Luming melirik Huang Kui dengan samar. Alih-alih melakukan apapun, dia pergi ke depan bersama orang lain. Suelozi menatap Luming dengan seringai dan matanya dingin. Ayo, jangan pergi, bunuh. Pria besar dan kuat minum dengan dingin. Namanya Sue Feng. Dia adalah ahli pertama di Aula Sueluo. Kultivasinya sangat kuat. Banyak orang memertakkan gigi dan melangkah maju. Cahaya bersinar, dan susunan besar muncul. Tiba-tiba, lebih dari 10 orang tewas. Ah, ini terlalu berbahaya. Jika kamu naik seperti ini, kamu mencari kematian. Tolong lepaskan aku. Seseorang gemetar ketakutan dan berteriak minta ampun. Siapa namamu? Beberapa orang bukan apa-apa. Kamu berteriak, aku akan membunuhmu sekarang. Segel darah dengan cara ganas. Benar saja, beberapa dari mereka tidak ada hubungannya. Mereka berjalan 100 meter dan tidak menemui garis pertempuran. Tidak semua area ini penuh dengan formasi besar. Beberapa celah dibiarkan dan dapat dipindahkan di sepanjang celah. Namun, itu membutuhkan pengamatan mata, dan tidak semua orang bisa melihatnya. Tubuh Luming berkedip dan telah bergerak maju lebih dari 100 meter tanpa insiden. Bocah ini, semoga berhasil. Suelozi menatap Luming, matanya dingin. Terakhir kali, Luming menolak memberinya kesempatan untuk memasuki kolam pencuci pool. Dia menyimpan dendam terhadap Luming dan selalu ingin mencari kesempatan untuk membunuhnya. Mata Luming memindai dan mengidentifikasi dengan cermat. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat di mana ada celah dan tidak ada susunan. Dia melintas dari kiri ke kanan, dan sampai di sebuah bukit kecil. Ada pohon ungu kecil yang tumbuh di sini. Tingginya hanya 1 meter. Itu seperti giok ungu. Itu penuh esensi dan luar biasa. Pohon emas ungu. Luming mengenali pohon kecil ini, yang merupakan sejenis ramuan kualitas tinggi 8 tingkat. Jika dibudidayakan dengan baik, ia bahkan bisa menghasilkan buah emas ungu dan berevolusi menjadi obat mujarab 9 tingkat. Luming menggali pohon emas ungu, mengumpulkannya, dan seterusnya. Nah, nak, apa yang kamu lakukan? Siapa yang menyuruhmu menyimpan ramuan itu sendiri, membuangnya dan memberikannya kepada kami? Huang Kui menatap Luming sepanjang waktu. Melihat bahwa Luming telah menyingkirkan ramuan itu sendiri, dia langsung meminumnya. Garpu konyol. Luming melirik Huang Kui dan mengatakan sesuatu dengan enteng. Kamu, apa yang kamu katakan? Nak, kamu mencari kematian. Kamu sudah mati. Kamu tahu, kamu sudah mati. Huang Kui sangat marah. Sue Feng dan yang lainnya juga melihat ke Luming. Oh, datang dan bunuh aku. Luming memutar mulutnya.
Kamu, jangan keluar jika kamu memiliki kemampuan. Huang Kui menatap Luming dengan ganas. Wajahnya merah, tapi dia tidak berani melangkah maju dengan mudah. Tikus pengecut. Luming meringkuk mulutnya, dan tubuhnya berkedip. Dia pergi ke ramuan lain. Segera, ramuan lain juga disingkirkan oleh Luming. Tidak, dia tahu cara berlatih dan bisa melihat celah dalam susunan. Suelozi meraung dan melihat aula yang terkenal itu. Luming berjalan di antaranya, seperti awan dan air, terlalu cepat, tidak ada peluang sama sekali, tetapi bisa melihat celahnya. Hahaha, garpu konyol ini. Bahu, dan tertawa dan matanya bersinar. Ada banyak obat ajaib di sini. Dia hampir meneteskan air liur. Selama periode ini, dan memakan banyak obat ajaib. Dia merasa bahwa dia pulih. Dia telah pulih sedikit. Dia mengingat banyak hal. Saat ini, melihat obat ajaib hanyalah seberkas cahaya di matanya. Brengsek. Suelozi, Huang Kui, Sue Feng dan sebagainya, mengertakkan gigi dan ingin membunuh Luming. Dan beberapa orang beruntung lainnya yang tidak terbunuh oleh barisan besar juga berdiri diam. Ngomong-ngomong, di barisan besar, mereka tidak perlu takut pada orang-orang di Aula Sueluo. Tubuh Luming berkedip. Setidaknya 7 atau 8 ramuan ajaib telah dimasukkan ke dalam saku Luming. Kelompok sampah ini, betapa sialnya. Gunakan Feng Minjing. Segel darah membunuh mesin untuk berkedip berulang kali, akhirnya muncul sepotong batu kristal putih di tangan. Kakak Sue Feng, apakah kamu ingin menggunakan Feng Minjing sekarang? Suelozi dan yang lainnya mengalami sakit hati. Untuk mendapatkan kesempatan bagi murid-murid mereka untuk memasuki tempat rahasia rumah suci, kekuatan besar telah mempertaruhkan darah mereka dan menyiapkan banyak harta rahasia. Feng Minjing adalah harta yang sangat langka. Setelah digunakan, itu dapat membekukan arai dan mencegahnya meledak. Menjelajahi beberapa tempat rahasia adalah yang paling praktis. Ya, gunung itu sangat penting. Harusnya ada harta karun yang besar. Setelah itu, dia menyegel giginya. Tiba-tiba, kristal prasasti segel pecah, menjadi lapisan cahaya putih ke arah depan. Di mana cahaya putih lewat, itu seperti lapisan es, dan semua formasi besar membeku. Ini Feng Minjing. Arai diblokir. Ayo pergi. Sua. Mereka yang dipaksa oleh kuil Sueluo naik ke udara dan bergegas ke kedalaman gunung. Mencari kematian. Minuman dingin orang Aula Luo darah, tubuh berkedip, mengejar kekuatan kecil itu. Daerah ini, tiba-tiba pecah perang yang mengerikan. Nak, mati. Huang Kui adalah orang pertama yang bergegas ke Luming. Dia meraih Luming. Cakarnya tajam seperti pisau. Menghadapi hati Luming, dia ingin menelan darah Luming dan menghisapnya ke dalam tubuh manusia. Ledakan. Saat ini, Luming bergerak dan menamparkan secara langsung. Bab 1067. Luming menamparnya, dan ruang itu bergetar hebat. Telapak tangan ini sepertinya mampu menekan langit. Sebelum mencapai telapak tangan, Huang Kui merasa seolah-olah telah menekan ratusan gunung. Dia bahkan tidak bisa bernapas. Tidak. Pada saat ini, dia bingung, ketakutan. Telapak tangan kecil Luming hampir menutupi langit dan matahari di matanya. Dia ingin berteriak, tapi dia tidak bisa. Menyentuh. Luming menamparkan wajahnya. Kekuatan teror pecah, dan seluruh tubuh Huang Kui hancur berkeping-keping. Kali ini, mengejutkan semua orang. Huang Kui, bagaimanapun, adalah hari kedua kebanggaan generasi muda Aula Sueluo, tetapi dia ditampar sampai mati oleh Luming. Nak, aku punya kekuatan, tapi aku berani membunuh Tian Jiao dari Aula Sueluo. Aku ingin mati. Suelozi meraung dan melangkah ke langit. Cahaya darah melonjak ke langit. Dengan cengkeraman kekosongan, pedang keluar dari udara dan menebas Luming. Luming, meskipun sebuah tamparan membunuh Huang Kui, tetapi Suelozi masih yakin bahwa dia dapat membunuh Luming. Huang Kui hanyalah roh yang sempurna. Dia sudah menjadi dewa roh. Dia bisa membunuh Huang Kui dengan bermain di antara jari-jarinya. Dia tidak percaya bahwa Luming, pria yang tiba-tiba muncul, bisa menjadi lawannya. Ledakan. Luming masih menamparkan. Ledakan. Lampu pisau yang dipotong oleh Suelozi dihancurkan oleh Luming. Menyentuh. Langkah Luming, tubuhnya seperti pita, menuju darah yang dialiri Luozi. Mengaum. Dalam proses ini, Luming terus menyanyikan naga, dan kekuatan naga pecah satu demi satu, dan segera, 5 kekuatan naga pecah. Sekarang, tubuh Luming sempurna 9 tingkat dan sangat kuat. Bahkan jika semua kekuatan naga pecah, tidak akan ada sisik di kulitnya, dan semuanya bisa dikendalikan. Saat kelima kekuatan naga pecah, kekuatan Luming meningkat tajam. Dia menjalankan Zenju Tiangong dan membelahnya dengan satu tangan. Mendesis. Ruang di tangan Luming rusak seperti kain. Kekuatan yang mengerikan membuat seluruh tubuh Suelozi menggigil. Tidak baik. Suelozi terkejut. Pembuluh darah di kepalanya muncul dan berubah menjadi kelelawar sayap darah. Dengan raungan, ruang mengalir menuju daratan seperti gelombang. Namun, telapak tangan Luming terbelah, dan gelombang suara terbelah menjadi 2. Kekuatan mengerikan itu meledak dan berhembus keras ke kelelawar sayap darah. Jeritan melengking, kelelawar sayap darah dipukul untuk terbang keluar, darah terciprat kemana-mana. Kerumunan tercengang. Itu luar biasa.
Darah kelas 2 Tianjiao Luozi benar-benar dipukul oleh Luming dengan satu gerakan, dan darah itu memercik ke langit. Ini luar biasa. Siapa orang ini? Itu terlalu menakutkan. Sebelum menonton Luming berpartisipasi dalam pemutaran, aku berpikir bahwa Luming adalah perang 5 ampas. Sekarang tampaknya Luming dengan jelas menyembunyikan kekuatannya, dan kekuatan tempurnya yang sebenarnya sangat menakutkan. Membunuh. Luming melangkah di udara, dan Jilong melangkah keluar dari langit. Bentuk tubuhnya langsung muncul di bagian atas kelelawar sayap darah, dan kakinya melangkah beriringan. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan yang mengerikan pecah, dan ruang itu membusuk menjadi massa. Kekuatan kekerasan meledak di Swelosi. Dia memuntahkan darah, lalu tubuhnya roboh dan berubah menjadi sosok manusia. Menyentuh. Luming menginjak jembatan hidung Swelosi dengan berat, wajahnya tiba-tiba cekung ke dalam, pukulan berat di tanah menabrak lubang besar, tergeletak di mulut darah yang memancar. Sekarang, kultivasi Luming sedikit lebih tinggi dari Swelosi di tengah tahap pertama roh dan Tuhan. Dengan 5 jenis konsepsi artistik, semuanya akan mencapai tingkat keempat. Dalam pecahnya 5 kekuatan naga, kekuatannya terlalu kuat. Terlebih lagi, ketika Luming tiba di alam spiritual, dia menggunakan keahlian Zenjutiannya, yang bahkan lebih menakutkan. Dia benar-benar menghancurkan Swelosi dan tidak perlu mengeluarkan darah. Hentikan, nak, kamu ingin mati. Orang-orang di aula darah Luo bereaksi dan meraung dan membunuh Luming. Mereka yang berani membunuh Luming semuanya berusia 40-an dan 50-an. Mereka telah berlatih selama lebih dari 10 atau 20 tahun, dan pencapaian mereka sangat mendalam. Dalam sekejap, ada 5 master di Luming, 3 roh berlipat ganda, 2 roh berlipat 3. Membunuh. Minuman Luming dan 2 kekuatan naga lagi pecah. Darah Jiulong sekarang berada di level 7 dari level dewa. Ada total 7 kekuatan naga. Sekarang semuanya telah meledak. Kekuatan Luming sangat kuat. Tangannya terbelah, langit dan bumi bergetar, dan ruang angkasa pecah. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Dalam sekejap, Luming melambaikan 5 telapak tangan, satu melawan masing-masing dari 5 tuan. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Ketika ketiga roh dan dewa berada di puncaknya, mereka berteriak, dan tubuh mereka langsung retak dan terbunuh dalam satu gerakan. 2 ahli roh dan Tuhan juga terluka parah. Mereka memuntahkan darah dan mundur dengan cepat. Mata mereka penuh ketakutan. Ini. Di sekeliling, mata dari kekuatan kecil itu hampir meledak. Awalnya, mereka mengira Luming adalah 5 ampas perang. Sekarang mereka tahu bahwa Luming adalah iblis. Namun, mereka sangat gembira. Semakin kuat Luming, semakin baik untuk pasukan kecil ini, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari keajaiban Aula Sweluo. Telan. Luming meraih telapak tangan kiri yang kosong, dan kekuatan menelan pecah. Esensi dan energi darah dari 3 roh yang terbunuh dan Dewa Master Yizong semuanya ditelan oleh Luming. Lu Shaoxing, kamu adalah Lu Shaoxing. Swelosi belum mati, dan berteriak saat ini. Dia bertengkar dengan Luming sebelumnya dan mengenali kekuatan menelan. Apakah dia Lu Shaoxing? Beberapa orang yang pernah mendengar nama Lu Shaoxing terkejut. Membunuh. Luming melangkah ke udara dan membunuh 2 roh yang terluka dan Master 3 Dewa. Kedua pria itu ketakutan dan mundur dengan kecepatan penuh, tapi bagaimana kecepatannya bisa dibandingkan dengan Luming? Tubuh Luming seperti aliran cahaya. Tangan Luming runtuh ke dalam kehampaan dan menembak jatuh mereka. 2 orang mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi tetap tidak berguna. Tekanan telapak tangan turun, lengan 2 orang pecah, dada dipukul berlubang, mulut besar memuntahkan darah, gas seperti Gossamer. Pencuri, kamu ingin mati. Segel darah mengaum, beberapa ahli lainnya juga mengaum, menuju Luming untuk membunuh. Ada banyak orang yang datang ke Aula Sweluo, termasuk ratusan orang. Kebanyakan dari mereka adalah pria kuat parubaya dengan kultivasi yang kuat dan kekuatan bertarung yang luar biasa. Segel darah adalah yang paling mengerikan, seperti gumpalan cahaya darah melintas, dalam sekejap muncul di depan Luming, pukulan ke bawah, kilatan darah tak berujung, cahaya darah menyebar, penindasan ke Luming. Wajah Luming berubah dan tinjunya meledak. Saat kedua tinju berpotongan, tubuh Luming bergetar hebat. Tubuhnya terlempar keluar seperti cangkang. Dia mundur 10.000 meter, menghancurkan seorang ahli dengan semangat dan semangat yang berat berkeping-keping. Sungguh kekuatan tempur yang kuat. Luming merasa mati rasa di tinjunya, dan ki serta darahnya mengalir di tubuhnya. Dia kaget. Kekuatan Sue Feng berada di luar imajinasi. Layak menjadi kebanggaan pertama dari generasi terakhir Aula Sweluo. Jika kamu berani membunuh Tuan Aula Sweluo, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Mesin pembunuh segel darah seperti air pasang, menuju Luming, sekitar, lampu darah berkedip, ada ahli lain untuk membunuh Luming. Mati, Lu Shaoxing, mati untukku. Pada saat ini, Swelosi sedang berjuang untuk bangun, menatap Luming, matanya menyemburkan api. Dia sangat sengsara sehingga Luming menginjak-injak batang hidungnya. Dia sangat terbatas dan benar-benar berubah. Ketika dia mengalami penghinaan seperti itu, kebenciannya pada Luming hampir tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bab 1068. Membunuh. Segel darah masih yang tercepat. Saat kamu membunuh lebih dulu, kepalan tangan kamu berubah menjadi berlian darah, bersinar dengan kilau yang berkilauan.
Ketika satu pukulan meledak, ruang itu langsung dihancurkan, yang sangat menakutkan. 4 roh dan dewa. Mata Luming bermartabat, dan budidaya segel darah harus menjadi 4 aspek roh dan Tuhan, dan dia adalah Tianjiao yang sangat kuat, dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Luming dikelilingi oleh 5 warna, yang meningkatkan kekuatan Zenju Tiamong di beberapa titik. Dia menggunakan tinju ke tinju dan beberapa pukulan untuk membombardir terus-menerus. Ledakan, ledakan. Saat kedua tinju berpotongan, langit bergetar, seolah-olah dua dewa sedang bertarung. Kemudian, Luming terguncang lagi dan mundur jauh. Sepertinya kita akan menggunakan darah ketiga. Mata Luming berkilat. Segel darah terlalu kuat, bahkan jika bakatnya tidak setinggi darah Luozi, itu tidak bisa lebih rendah dari Huang Kui. Dia seharusnya membangunkan 7 tingkat darah tingkat dewa. Ketika dia masih muda, dia harus menjadi Tianjiao kelas 3. Tianjiao seperti itu, jika tingkat yang sama dari Perang Dunia I, Luming dapat dibunuh, tetapi budidaya segel darah terlalu tinggi, roh dan Tuhan 4 kali, 3 kali lebih tinggi dari Luming. Alam roh dan roh, masing-masing adalah celah yang sangat besar, sulit untuk ditebus, apalagi celah 3, dan sisi lain juga merupakan Tianjiao teratas. Membunuh, membunuh. Di sekitar, ada 3 pemuda pada saat yang sama, nafas yang kuat terisi, semuanya adalah kultivasi 3 roh dan Tuhan, dan ketiga orang ini lebih tinggi dari 2 dewa roh 3 kali lipat sebelumnya. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Luming mengepalkan tangan dan melancarkan 3 gerakan melawan ketiganya, dan keempatnya mundur pada saat yang bersamaan. Di belakang, segel darah membunuh dengan cepat. Bersenandung. Pada saat ini, gunung di kejauhan bergetar, dan cahaya terang menyebar, mengguncang semua orang. Apakah itu? Sebuah pintu. Seseorang berseru. Orang-orang melihat bahwa di puncak gunung, sebuah pintu terang muncul, berkilauan dan bersinar, dipenuhi dengan cahaya yang indah. Harta karun, itu pasti harta yang paling berharga. Terburu-buru. Seru beberapa orang berkekuatan kecil, lalu menunjukkan cahaya yang menyala-nyala dan bergegas menuju gunung. Mustahil. Beberapa orang dari Aula Suelu juga bergegas ke Aula. Beruntung untukmu, Nak. Sue Feng memelototi Luming dengan ganas. Tanpa diduga, dia menurunkan Luming dan bergegas menuju gunung. Meskipun kekuatan bertarung Sue Feng kuat, kekuatan bertarung Luming di luar dugaannya. Sangat sulit baginya untuk membunuh Luming dalam beberapa gerakan. Jika harta itu diambil oleh kekuatan kecil itu tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Jadi dia bergegas ke tempat itu. Pergi. Orang lain di Aula Darah Luo bergegas mendekat. Sue Luozi menatap Luming dengan dingin, dan mengikuti kuil Darah Luo untuk dikejar bersama. Harta karun, bagaimana aku bisa pergi? Luming tersenyum dan bergegas masuk. Meski segel darahnya kuat, dia masih memiliki kartu dasar yang tidak berguna. Jika digunakan, sama sekali tidak ada masalah untuk menghilangkannya. Oleh karena itu, Luming sama sekali tidak takut. Sua, sua. Suara pecahnya udara terdengar keras. Setelah terbang ke depan agak jauh, mereka menemukan bahwa tidak ada barisan di depan mereka. Ini bukan kebun obat, kan? Luming melihat ke belakang. Wilayah barusan terlihat seperti taman obat, jadi ada susunan prasasti untuk melindunginya. Selanjutnya, kompleks istana besar muncul di depan kamu. Kompleks istana itu nampaknya meliputi wilayah yang sangat luas, tetapi sudah sangat tua, penuh nafas bertahun-tahun, banyak tempat yang runtuh. Gunung yang berada tepat di tengah kompleks istana ini terlihat seperti gunung yang jatuh dari langit dan menghantam pusat gugusan istana, meruntuhkan sejumlah besar istana. Saat ini, di gunung, pintu cahaya itu lebih terang. Samar-samar kamu dapat melihat bahwa ada simbol batu giok yang mengambang di gerbang cahaya. Gerbang cahaya adalah penglihatan yang dibentuk oleh cahaya simbol batu giok. Harta karun, benar-benar harta karun. Seseorang berteriak dengan rakus dan bergegas ke istana. Pergilah, sekelompok semut, mencari kematian. Segel darah meraung dan terus mengayunkan tinjunya. Tiba-tiba, lebih dari selusin prajurit berteriak dan terbunuh di sini. Orang lain terkejut, jauh dari segel darah. Namun, ada banyak orang dari kekuatan besar lainnya, beberapa di antaranya kuat. Setelah menghindari segel darah, mereka tidak menyerah dan tetap bergegas maju. Ratusan orang bergegas menuju gunung. Luming mengikuti, tidak terburu-buru. Tidak ada bahaya atau formasi di istana. Semuanya terbang dan datang ke gunung. Gunung itu, seperti harimau yang terbaring di sana, terlihat seperti hidup, seperti dipahat dari batu besar. Di puncak gunung, ada garis-garis aneh yang menonjol, persis seperti akar pohon yang membatu. Sungguh bentuk yang aneh, puncak yang aneh. Tapi pintunya tidak terbuka untuk semua. Yufu, tepat di atas kepala harimau. Kerumunan terbang menuju gunung, dan pertempuran sengit terjadi. Para ahli Aula Sueluo sangat sombong. Mereka membunuh orang-orang itu dengan kekuatan kecil. Tiba-tiba, sejumlah besar ahli terbunuh dan gunung harimau berlumuran darah. Tidak ada yang memperhatikan bahwa darah berserakan di gunung, menembus langsung ke gunung, menghilang, dan sepertinya ditelan. Inilah saatnya. Begitu mata Luming berbinar, Jiulong melangkah keluar dari langit, dan tubuhnya berubah menjadi pita. Dalam sekejap, dia melampaui banyak ahli di Aula Sueluo dan bergegas ke gerbang cahaya. Nah,
Kamu berani datang dan mati sendiri. Sue Feng mengaum dan terus meninju Luming. Luming melangkah berulang kali, dan tubuhnya dengan cepat menghindari tinju. Ayo bertarung bersama dan bunuh dia. Sue Lozi berteriak dan memerintahkan semua orang untuk membunuh Luming. Bunuh, bunuh, bunuh. Beberapa orang di aula Sue Luo membunuh Luming dan beberapa terus bergegas ke Guangmen. Saat ini, puluhan orang dari pasukan kecil lainnya terbunuh, dan sisanya ketakutan. Mereka tidak berani memperjuangkannya lagi dan mundur dengan putus asa. Situasi perang sepenuhnya dikendalikan oleh aula Sue Luo. Kecepatan segel darah adalah yang tercepat, dan dia akan bergegas keluar dari pintu cahaya, dan matanya menunjukkan nyala api. Jimat giok ini benar-benar harta karun, mungkin warisan yang kuat. Wah! Di sini, di gunung, cahaya hitam keluar dan menyapu segel darah. Segel darah yang mengejutkan, terus-menerus keluar dari kepalan tangan, menghalangi cahaya hitam. Akar, tidak, tongkat. Mata Luming membeku, dan menemukan bahwa segel darah serangan itu adalah tongkat. Siapa yang berani menghentikanku dan mati? Minuman segel darah, tinju terus meledak, untuk menghancurkan segalanya. Saat ini, Luming telah bertarung dengan orang-orang di aula Sue Luo selama lebih dari 10 gerakan. Ada lebih dari selusin orang yang mengepung Luming, termasuk beberapa ahli yang kuat. Bersenandung, bersenandung. 3 di antaranya adalah pembuluh darah tingkat 5 dewa, dan pencapaian mereka 3 kali lipat dalam roh dan dewa. Mereka adalah yang paling kuat dan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Mereka adalah kekuatan utama untuk melawan Luming. Beberapa yang lain memiliki 4 tingkat darah dewa dan 3 tingkat darah dewa. Prestasi mereka berada di tingkat semangat dan semangat. Mereka adalah elit aula Sue Luo, dan kekuatan bertarung mereka juga sangat kuat. Namun, Luming dapat dengan mudah mengatasinya. Mereka terutama adalah 3 master darah tingkat 5 tingkat dewa. Dewa tingkat 5, bakatnya sendiri sangat tinggi, kekuatan tempur yang kuat, ditambah 2 kali lebih tinggi dari Luming, 3 orang bergandengan tangan, kekuatan tempurnya luar biasa. Bab 1069. Sampai jumpa di jalan. Luming membuat api sungguhan, dan setetes darah keluar dari kepalanya. Itu adalah segel darah yang menjelma sebagai macan tutul darah. Dia menyerang dan memblokir banyak tanaman merambat, sementara murid aula Sue Luo lainnya bergegas ke Yufu. Wah! Luming memotong tongkat dengan pedang. Jiulong melangkah ke langit dan bergegas ke Yufu. Mati! Setelah pedang darah dipotong, tanda pedang berdarah yang mengerikan memotong langit, dan lebih dari selusin ahli di aula darah Luo dipotong menjadi 2 bagian. Pencuri, aku akan membunuhmu. Segel darah mengaum, mata merah, begitu banyak ahli, dipotong oleh Luming, dia akan memuntahkan darah. Sayang sekali dia tidak bisa lepas dari tumpukan tanaman merambat sendirian. Hari ini, kuil darahmu yang mati. Luming dengan dingin membuka mulutnya dan membunuh beberapa orang. Sialan Lu Shaoxing. Di depannya, Sue Lozi ketakutan dan bergegas ke Yufu. Dia hanya berjarak puluhan meter dari Yufu. Tetapi pada saat ini, tanah mengalir keluar dari beberapa tanaman merambat, ke arahnya. Brengsek. Dia meraung dan diblokir. Menyentuh, menyentuh. Batu itu pecah, dan lebih banyak tanaman merambat muncul di sekitar batu Gyokfu, menghalangi semua ahli di aula darah Luo. Luming, beri aku jimat giok. Dan dikabarkan ke Luming. Bagus. Luming meraih dan melemparkannya ke arah Yufu, sementara Luming menatap Sue Luozi. Menginjak, dia menuju darah Luozi untuk membunuh. Bab 1070. Sialan, hentikan dia. Sue Lozi terkejut dan dengan cepat mundur, bersembunyi di balik ahli lain di aula Sue Luo. Begitu Luming bergegas lewat, pedang itu menyapu, dan satu persatu ahli aula Sue Luo terbunuh. Tentu saja, mereka tidak semuanya termasuk dalam alam roh-roh. Banyak dari mereka berada dalam kondisi janin roh, yang tidak dapat menghentikan Luming sama sekali. Dalam sekejap, Luming muncul di depan Sue Luozi. Tidak. Sue Lozi berteriak dan ingin melarikan diri, tetapi Luming Zhan memotong pedangnya dan membelah Sue Lozi menjadi 2. Dengan baik. Saat berikutnya, Luming mengerutkan kening, tetapi melihat cahaya putih terbungkus tubuh Sue Lozi dan terbang ke langit. Saat berikutnya, tubuh Sue Lozi sebenarnya bersatu kembali, tidak mati, tetapi matanya menunjukkan ekspresi kebencian. Lu Shaoxing, aula Sue Luo tidak akan membiarkanmu pergi. Raungan keluar, cahaya putih menyala, dan sosok Sue Lozi menghilang. Pesona hidup. Luming berbisik. Dikatakan bahwa Tian Jiao, kekuatan utama yang paling kuat, memiliki simbol kehidupan rumah suci di tubuhnya. Bahkan jika dia mati, dia bisa dibangkitkan di luar. Tampaknya itu benar. Luar biasa. Luming menghela nafas bahwa jimat ini misterius dan tidak dapat diprediksi jika digabungkan dengan aturan langit dan bumi di tempat rahasia ini. Selama kamu memakainya, kamu tidak akan pernah mati. Sayang sekali Luming. Namun, orang lain di aula Sue Luo tidak memiliki perawatan ini. Jika mereka mati, mereka benar-benar mati. Pada saat ini, Dan bergegas ke Gyokfu, dan setidaknya selusin tanaman merambat mengarah ke arahnya. Dan menginjak kekosongan dan susunan prasasti muncul. Tubuhnya benar-benar berkedip di udara, menghindari tanaman merambat, dan muncul di depan batu Gyokfu.
Keluarkan satu cakar, pegang jimat giok di tangan, lalu masukkan ke dalam mulut. Pergilah, kamu sudah mendapatkannya. Dan berteriak, saya Zi bergegas maju. Mencicit. Pada saat ini, suara keras bergema di langit dan bumi. Batu itu meledak di atas gunung, dan bagian utama dari pohon anggur yang haus darah hidup kembali dan meraung dengan marah. Itu adalah benda seperti gumpalan, seperti kumpulan akar, dari mana tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menjulur. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menari dengan liar dan meraung di langit. Dalam sekejap, puluhan murid dari kuil darah luo terbunuh oleh tanaman merambat, dan semua darahnya tertelan. Setelah menelan darah, nafas anggur yang haus darah lebih kuat, dan terornya tak ada bandingannya. Pergi-pergi. Sue Feng meraung dan mengayunkan cakarnya. Dia mematahkan beberapa tanaman merambat dan berlari ke depan. Murid Aula Sue Luo yang tersisa juga melarikan diri. Dan sangat fleksibel, prasastinya bersinar, dan pokok anggur tidak dapat menahannya. Terbang ke langit, Ludan. Sua. Dan melompat ke bahu Luming dan berseru, pergi, pergi. Karena anggur haus darah menatap mereka, mereka mengejar Luming. Kecepatan Luming mencengangkan. Dengan kilatan cahaya, sosoknya menghilang di kejauhan. Ke segala arah, orang-orang berkekuatan kecil itu dan para ahli Aula Sue Luo yang tersisa mengambil kesempatan untuk terbang menjauh, dan telah berlari sejauh puluhan ribu mil. Orang-orang di Aula Sue Luo bergegas keluar dari ruang lingkup yang ditutupi oleh perisai cahaya. Tanpa penindasan topeng, kecepatan mereka melonjak, berubah menjadi cahaya darah, menghilang di sini, dan kemudian mereka berhenti setelah bergegas lebih dari 100.000 li. Kemudian, satu persatu, mereka saling memandang. Lu Shaoxing, sial. Sue Feng hampir memuntahkan darah dan meraung dengan mata merah. Buruk, terlalu buruk. Ada ratusan orang yang datang ke Aula Sue Luo, tetapi saat ini, hanya tersisa 100 orang, dan setidaknya 200 orang meninggal. Di antara mereka, kebanyakan dari mereka adalah seniman bela diri dari kondisi kelahiran roh, tetapi banyak yang kuat dari kondisi roh dan roh. Yang paling penting adalah 10 pemuda terkuat di Aula Sue Luo hampir mati, hanya tersisa 2, dan hanya tersisa 3 karena Sue Lozi masih hidup di bawah perlindungan jimat. Sungguh tragis. Ini kerugian besar. Di antara mereka, ada lebih dari selusin Master Roh dan Dewa yang dibunuh oleh Luming. Bahkan jika itu adalah Tuan, tidak banyak roh dan dewa yang kuat. Tian Jiao dari generasi terakhir Aula Sue Luo dibunuh oleh Luming. Lu Shaoxing, aku tidak akan membunuhmu, aku tidak akan menjadi laki-laki. Segel darah meraung, suaranya menyebar ratusan mil. Setelah puluhan ribu mil, Luming juga bergegas keluar dari ruang lingkup perisai cahaya, dan kecepatannya meningkat pesat. Tapi di belakangnya, pohon anggur yang haus darah sedang menatapnya, dan Luming mencoba yang terbaik untuk terbang ratusan ribu mil sebelum dia menyingkirkan pohon anggur yang haus darah itu. Orang ini orang yang tangguh. Mencari tempat rahasia, Luming memasuki peta gunung dan sungai, menarik napas panjang, lalu mulai memurnikan energi dari darah yang dimurnikan. Akademi di dunia ada di seluruh dunia. Tiba-tiba, ruang bergetar dan cahaya menyala, dan tubuh Sue Lozi muncul. Dalam sekejap, mata semua orang tertuju pada Sue Lozi. Ketika Sue Lozi meninggal, semua orang tahu bahwa Sue Lozi mati dalam pertempuran, karena jimatnya, dia bisa hidup. Ini adalah Tian Jiao pertama yang memiliki jimat kehidupan. Sue Lozi, apa yang terjadi? Seorang lelaki tua dari kuil Sue Luo bertanya, ini adalah yang tertinggi dari Aula Sue Luo. Orang lain juga melihat ke arah Sue Lozi dan sangat ingin tahu tentang apa yang terjadi di dalam. Sue Lozi sebenarnya mati dalam pertempuran. Lu Shaoxing, ini Lu Shaoxing. Sue Luozi meraung dengan getir, lalu menceritakan masalah itu dengan singkat. Apa, ini 5 ampas perang? Setelah mendengar ini, semua orang terkejut dan banyak orang tercengang. Luming melewati Gua Tiansu telah menarik perhatian banyak orang. Namun, pada pemutaran selanjutnya, penampilan Luming terlalu buruk. Banyak orang mengira Luming adalah 5 trak perang, dan dia melewati Gua Tiansu karena keberuntungan. Namun setelah mendengar kisah Sue Lozi, banyak orang yang takut. Itu bukan 5 ampas perang. Itu jelas dewa pembunuhan dan Shuro. Orang itu babi yang memakan harimau. Itu benar, terlalu penuh kebencian. Kekuatannya pasti sudah disembunyikan sebelumnya. Lu Shaoxing, aku pernah mendengar bahwa dia muncul di kota dan sebelumnya. Saat itu, dia mengalahkan Sue Lozi. Dia tiba-tiba menjadi Tian Jiao. Haha, Aula Darah Luo menderita kerugian besar kali ini, dan benar-benar memilih dewa pembunuhan untuk masuk bersama. Banyak orang berdebat dengan keras bahwa beberapa kekuatan hegemonik sama sekali tidak takut pada Aula Sue Luo, dan memandang Aula Sue Luo dengan mata ironis, seperti Tian Yingbao dan Gunung Xuankong. Sakit paru-paru darah Luodian yang populer, memiliki dorongan untuk muntah darah. Terutama Sue Lozi, sakit perut Qi. Karena Luming dipilih olehnya, Luming bahkan tidak berani memberinya nomor kolam cuci sumsum sebelumnya, bahkan menyindirnya. Dia bermaksud membuat Luming menyesal di tempat rahasia rumah suci. Tanpa diduga, dia membawa dewa pembunuh. Jika tidak ada Luming, bahkan jika mereka menghadapi pohon anggur yang haus darah, mereka tidak akan begitu sengsara. Itu sepenuhnya salahnya. Kuharap Sue Feng bisa membunuh bajingan itu.
Orang-orang di aula Sueluo diam-diam mengertakkan gigi, berharap Sue Feng dapat membunuh Luming. Di tempat rahasia rumah suci, Luming mencoba yang terbaik untuk memurnikan darah esensi. Setelah beberapa jam, semua energi dari darah yang dimurnikan telah dimurnikan. Prestasi Luming meningkat pesat dan mencapai puncak semangat dan semangat. Namun, darah tidak naik. Sekarang dua pembuluh darah Luming berada di level 7 dewa. Sangat sulit untuk meningkatkan darah Luming, yang membutuhkan esensi darah dalam jumlah besar. Sayang sekali bahwa sebagian besar esensi darah ditelan oleh pohon anggur yang haus darah. Jika tidak, jika semua energi dari begitu banyak master ditelan olehku, itu akan cukup bagiku untuk menembus dualitas Dewa Roh. Sayang sekali Luming. Tidak aman di sini, pohon anggur yang haus darah adalah kejahatan kuno. Begitu lahir, ia akan membunuh dengan gila-gilaan dan kekuatannya akan melonjak. Lebih baik aku menjauhinya dulu. Keluar dari peta pegunungan dan sungai, Luming terbang ke kejauhan. Setelah terbang jutaan mil, Luming melambat. Bab 1071. Di sini, Luming Cai berhenti, jaraknya cukup jauh, pohon anggur yang haus darah tidak boleh dikejar. Dandan, harta macam apa jimat giok itu? Luming bertanya pada Dandan, sangat penasaran. Kamu bisa mengambilnya sendiri. Ketika Dandan membuka mulutnya, jimat giok itu terbang keluar dan Luming mengambilnya. Dandan tidak terlalu tertarik pada hal-hal yang bukan obat mujarab. Dandan, kekuatanmu telah meningkat pesat akhir-akhir ini. Jalan Luming, sebelum Dandan di depan pohon anggur yang haus darah untuk merebut jimat giok, tetapi juga keluar dengan tenang, menunjukkan kekuatan yang kuat. Luming sangat penasaran. Itu tentu saja, jadi aku meminta kamu untuk memberi aku obat ajaib lagi. Selain itu, aku menelan beberapa perampokan guntur terakhir kali kamu dirampok. Ini tonik yang bagus, dan aku sudah banyak pulih. Dan bangga. Bencana adalah obat yang bagus. Luming terdiam. Produk ini sangat misterius. Pada awal perampokan Feri Guntur Ding, barang-barang menelan Tianji. Saat itu masih berupa telur. Bagaimana? Apakah kamu terkesan dengan keagungan kamu? Di masa depan, ikuti aku dengan baik dan layani kamu dengan baik. Kamu akan memiliki hari yang baik. Dandan sangat gembira dan mulai terhanyut. Masuk. Luming meraih Dandan secara langsung dan mendorongnya ke dalam gambar gunung dan sungai. Kemudian, dia melihat jimat giok di tangannya dan menyapu jimat giok itu. Setelah menembus alam roh dan roh, kesadaran roh dapat lahir, yang lebih efektif daripada mata dan dapat merasakan segalanya. Pada saat berikutnya, wajah Luming bersinar dengan gembira. Sandman 9 segel, ini semacam teknik segel, keterampilan rahasia yang kuat. Luming bergumam pada dirinya sendiri, mengerti dengan hati-hati, semakin mengerti, semakin terkejut wajahnya. 9 segel gerbang dewa, setelah penanaman seni bela diri, dapat memadatkan gerbang segel, menyegel lawan, dan berkultivasi ke tingkat yang tinggi. Dikatakan bahwa itu dapat menyegel langit, bumi, manusia, dan segalanya. Ini sangat mengerikan. Bagus, bagus. Semakin dia mengerti, semakin terkejut Luming Yue menemukan kekuatan dari 9 segel Sandman. Di masa lalu, ini adalah misteri tak berujung bagi kaisar yang hilang. Luming hanya menemukan tempat rahasia, memasuki peta gunung dan sungai, duduk di bawah pohon pencerahan kuno, dan mempelajarinya dengan cermat. Saat ini, pohon pencerahan kuno telah membuka 3 daun, semakin luar biasa, dikelilingi oleh nafas jalan, orang yang duduk di tepi, dapat jatuh ke dalam kehampaan. Luming terserap dalam pemahaman tentang 9 segel gerbang dewa. Perlahan, dia memiliki cahaya misterius yang memancar darinya. Seiring berjalannya waktu, cahaya ini mulai memadat dan berubah menjadi gerbang cahaya, seperti gerbang ilahi, menuju ke alam abadi yang tidak diketahui. Dalam sekejap waktu, 3 hari berlalu. Sua. Tiba-tiba, tangan Luming dengan cepat diberi tinta, dan sebuah pintu ringan mengembun dan terbang ke depan Dandan. Pintu cahaya bersinar dan menutupi Dandan. Nes, apa yang kamu lakukan? Dandan menari dengan seluruh anggota tubuhnya, seolah-olah dia telah ditekan, sampai Dandan bersinar di sekujur tubuhnya dan terukir dengan berbagai susunan. Hasil yang baik. Luming tersenyum. Dandan bahkan tidak bisa meninggalkannya dengan tanaman penghisap darah. Kemampuannya untuk melarikan diri tidak dapat diprediksi, dan dia tidak bisa lolos. Namun, bahkan Dandan, yang baru saja melakukan kesalahan, ditekan oleh segel gerbang untuk sementara waktu. Luming sangat puas dengan kekuatan segel gerbang. Jika kamu mengubah orang lain, kamu pasti akan dikunci oleh pintu segel. Bahkan jika mereka diblokir sesaat, mereka dapat memutuskan apakah akan hidup atau tidak. Selain itu, dengan peningkatan kultivasi Luming, gerbang segel akan menjadi semakin kuat, yang dapat digunakan sebagai pembunuh besar Luming. Apalagi saat Luming Cai baru saja berlatih, dia hanya bisa mengolah 1 pintu segel dan 9 gerbang segel. Ketika dia mencapai level tertinggi, dia bisa mengolah 9 pintu segel. Itulah teror yang sebenarnya. Setiap kali kamu mengolah pintu yang tersegel, kekuatan kamu akan berlipat ganda. Sudah ditunda selama 3 hari. Tidak bisa ditunda lagi. Jarang memasuki tempat suci ini sekali, tapi tidak bisa disia-siakan. Berpikir untuk bergerak, Luming keluar dari peta gunung dan sungai, memilih arah secara acak, terbang ke depan.
Tapi Dan juga naik ke bahu Lu Ming dan melihat sekeliling untuk melihat apakah ada obat mujarab. Mengaum. Di depan sebuah gunung, seekor serigala muncul, sebesar gunung, putih keperakan, meraung ke langit, dan seluruh gunung bergetar hebat. Seberapa kuat? Wajah Lu Ming sangat berubah. Dia menahan napas dan mendarat di gunung di bawah untuk menonton dari kejauhan. Ledakan. Tiba-tiba, gunung di kaki Lu Ming tiba-tiba bergerak, bergetar hebat, lalu naik dari langit dan terbang menuju serigala. Sarang. Lu Ming menemukan bahwa gunung di bawah kakinya adalah seekor ular besar. Ular itu sebesar gunung, tertutup tanah, bebatuan, dan hutan. Itu tergeletak tak bergerak seperti pegunungan. Titan ular? Tidak, bahkan jika itu bukan darah murni ular titan, itu hampir sama. Lu Ming meratap dan terbang ke satu sisi. Untungnya, di mata ular raksasa itu, hanya serigala perak yang tidak memperhatikan Lu Ming. Oh! Serigala perak mengaum dan menendang kakinya. Gunung di bawahnya hancur berkeping-keping dan tubuhnya yang besar menghujani ular itu. Kedua raksasa itu bertarung bersama, berguncang hari demi hari, dan gunung itu terus-menerus pecah. Sungguh binatang buas, ini bukan kekuatan luar, tapi binatang buas yang lahir dan dibesarkan di tempat rahasia rumah suci. Lu Ming menghindari dari jauh dan tidak berani mendekat. Kedua binatang buas ini, benar-benar memiliki kekuatan dewa roh tingkat tinggi, mengerikan tiada taraf. Tempat rahasia ini sangat berbahaya. Sebelum aku bertemu pohon anggur yang haus darah, sekarang aku bertemu dengan dua binatang buas yang kuat. Aku masih harus berhati-hati di belakang. Lu Ming asringen dan berhati-hati untuk terbang. Tidak lama kemudian, dia melihat beberapa bekas pisau di tebing. Dia menemukan bahwa mereka ditinggalkan oleh orang-orang yang paling berkuasa. Jika seorang pendekar pedang memahaminya dengan hati-hati, dia pasti akan mendapatkan sesuatu. Dikatakan bahwa 30.000 tahun yang lalu, beberapa orang kuat akan datang untuk duduk dan berlatih. Diperkirakan bekas pisau ini adalah bekas yang ditinggalkan oleh orang kuat ketika dia duduk di celah itu. Lu Ming menebak. Jika demikian, di alam rahasia, jejak seperti itu tidak akan pernah berkurang. Jika kamu menemukan yang tepat, itu pasti akan menjadi peluang besar. Lu Ming tidak tinggal lama di sini karena dia tidak berlatih pedang. Jejak itu tidak setuju dengannya. Sepanjang jalan, dia menemukan banyak ramuan. Lu Ming hanya menyisakan sedikit, dan memberikan sisanya kepada Dan. Ada seseorang di depanmu. Sehari kemudian, Lu Ming melihat sosok terbang di depannya. Bukan orang-orang dari kuil Sueluo, tetapi orang-orang dari kekuatan lain. Ada 9 berkas cahaya saat kamu masuk. Mereka memasuki 9 area, tetapi 9 area ini saling terkait, dan semuanya berada di satu tempat rahasia. Pasukan utama mulai masuk secara terpisah untuk menghindari perselisihan begitu mereka masuk. Namun, seiring berjalannya waktu, orang-orang dari 9 wilayah pasti akan bertemu. Lu Ming menebak bahwa dia sudah pindah ke daerah lain. Lu Ming terbang ke depan dan melihat banyak orang berkumpul di bawah tembok batu, memperhatikan dengan cermat dan memahami. Lu Ming maju dan menemukan ada pola aneh di dinding batu. Jika kamu memperhatikan dengan seksama, kamu akan memiliki nafas yang misterius. Jelas, ini juga merupakan tempat di mana orang-orang yang paling berkuasa duduk. Bab 1072. Lu Ming merenungkannya dengan hati-hati dan menemukan bahwa itu tidak berguna bagi dirinya sendiri dan akan pergi. Keluar dari sini. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Di langit, seorang pemuda berbaju putih, dengan pedang panjang di punggungnya, melangkah ke langit. Kekuatan pedang yang mengerikan menyebar dari tubuhnya dan menekan orang-orang. Wu Chang. Sekte Pedang Tianwu, Wu Chang. Banyak orang menjadi pucat. Sekte Pedang Tianwu sangat makmur. Di antara semua kekuatan di Zhongzhou, itu adalah yang terbaik, dan hanya sedikit yang bisa menandinginya. Pada generasi ini, Sekte Pedang Tianwu juga Tianjiao, dan ada 2 Tianjiao kelas 2. Wu Chengkong, Wu Chang. Wu Chengkong adalah Tianjiao pertama dari sekolah pedang Tianwu, sedangkan Wu Chang menempati urutan kedua. Jangan lihat peringkatnya yang kedua, kekuatannya tidak lebih lemah dari Yin Bupo, lakros orang-orang ini. Dalam satu generasi, ada 2 Tianjiao yang hebat, dan sekolah pedang Tianwu memiliki reputasi tinggi. Pergilah, tempat ini, aku akan mengambilnya. Wu Chang tinggi di atas, melihat ke bawah. Banyak orang mengertakkan gigi. Itu sangat besar di sini. Wu Chang bisa memilih tempat untuk mengerti, tapi dia harus mengusir orang lain. Tapi hati marah, tapi tak berani berkata, hanya bisa pergi. Banyak orang telah memperoleh apa yang telah mereka pelajari, dan mereka harus berhenti memahami dan pergi dari sini. Kamu belum berangkat. Wu Chang menatap Lu Ming dengan mata elektrik. Lu Ming terlihat tenang dan melihat ke arah Wu Chang dan menjauh. Tidak ada gunanya baginya di sini. Dia telah merencanakan untuk pergi. Tidak perlu bertarung dengan Wu Chang. Sekte Pedang Tianwu benar-benar sombong. Pelan-pelan, ada banyak ahli dari sekolah pedang Tianwu, dan yang pertama dari generasi sebelumnya. Meskipun bakatnya tidak sebagus Wu Chang dan Wu Chengkong, itu telah dipraktekkan selama lebih dari 10 tahun. Pertarungan kekuatannya mengerikan. Kita seharusnya tidak menyinggung perasaan mereka. Beberapa orang berbisik dan pergi. Lu Ming pergi ke utara dan segera muncul 10.000 mil jauhnya. GAH. Teriakan, berdering di langit, elang besar,
terbang di atas langit, menghalangi langit. Nafas yang kuat. Ini juga burung ganas yang kuat dan menakjubkan, penguasa tempat rahasia ini. Elang raksasa terbang ke tebing di depan dan mendarat. Luming menemukan bahwa ada sarang di tebing. Itu. Di kejauhan, Luming menemukan ada nafas aneh yang tertinggal di tebing, dengan jejak kabur di atasnya, seperti sosok. Ada jejak yang ditinggalkan oleh yang paling kuat. Aku tidak tahu apakah itu berguna bagiku. Luming mendekati sarang elang raksasa dengan hati-hati dan menunggu dengan sabar. Ini adalah hari. Keesokan harinya, elang raksasa itu meraung, melebarkan sayapnya dan meninggalkan sarangnya. Saat elang raksasa itu jauh, Luming bergegas ke tebing dan melihatnya dengan hati-hati. Di atas tebing, memang ada sosok yang sepertinya sedang melancarkan serangan. Ledakan, ledakan. Begitu dia melihatnya dengan hati-hati, sosok itu tampak bergerak. Peluang pembunuhan yang mengerikan pecah dan menutupi Luming. Membunuh. Setelah minum, sosok itu membelah Luming dengan satu tangan. Teror pembunuhan menyelimuti Luming. Luming kedinginan dan tidak bisa menolak. Pihak lain mengambil tangan dan langsung memotongnya. Luming terkejut, dan kemudian dia bola-balik, hanya untuk menemukan bahwa semuanya hanyalah ilusi. Betapa indahnya. Luming Chang menghela nafas, beberapa terkejut, tetapi beberapa bersemangat. Ini adalah sejenis seni bela diri, yang sangat kuat, mengandung peluang membunuh, dan bahkan dapat memengaruhi pikiran orang. Luming pecah di darah ketiga, hanya bisa meminjam mood membunuh yang kuat, seni bela diri semacam ini, hanya berguna untuk Luming. Aku akan memahaminya di sini, dan lihat apakah aku bisa memahaminya. Luming melangkah maju dan memperhatikan dengan seksama. Luming menjaga hatinya dengan kuat, dan semua hal tidak bergerak. Sua. Kali ini, itu bukan telapak tangan. Sosok itu memiliki pedang di tangannya, dan sebuah pedang terpotong. Luming Weiran tidak bergerak, biarkan pedangnya terpotong. Benar saja, pedang itu seperti bayangan kosong. Itu dipotong dan diteruskan, dan langkah selanjutnya digunakan. Kali ini, itu berubah menjadi pedang lagi. Sua, sua. Sosok ini saling silang dengan segala macam serangan, dan senjata di tangan tidak bisa ditebak. Keterampilan seni bela diri yang luar biasa. Setelah menonton sebentar, Luming akhirnya menemukan jalan keluar. Tidak ada gerakan tetap dalam seni bela diri semacam ini. Dengan kata lain, gerakannya hanya dangkal. Titik kuncinya adalah makna. Jika kamu memahami arti seni bela diri semacam ini, senjata apapun dapat memainkan peran yang kuat. Ini semacam gaya membunuh. Itu dibuat khusus untuk membunuh orang. Ini sangat kuat. Luming duduk di udara, dengan hati-hati memahami dan belajar. Di malam hari, tangisan berdering di langit, dan elang raksasa kembali. Luming pergi dari sini dan duduk tidak jauh untuk terus mengerti. Setelah elang raksasa pergi keesokan harinya, Luming kembali ke tebing dan terus mengerti. Nak, keluar dari sini. Tiba-tiba terdengar raungan, mengganggu pemahaman Luming. Cahaya dingin melintas di mata Luming dan berbalik untuk melihat. Wu Chang adalah pria ini lagi. Sekarang, dia menatap tebing ini. Pergilah. Suara dingin datang dari mulut Luming. Wu Chang tertegun. Jelas, dia tidak menyangka Luming akan berani memintanya pergi. Kemudian, mata Wu Chang menunjukkan jejak pembunuhan, menatap Luming dan berkata, "Nak, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Jika kamu mengatakan sesuatu yang salah, kamu harus membayar untuk hidup kamu. Pergilah." Saat Luming mengucapkan kata kedua, suaranya lebih dingin. Mencari kematian. Wu Chang minum dengan dingin, dan pedangnya melonjak. Telapak tangannya dipotong. Tenda pedang yang mengerikan disayat ke arah Luming. Luming melambaikan tangannya sesuka hati, menerbangkan pedang, bangkit dan melangkah menuju Wu Chang. Kamu memiliki beberapa keterampilan, tetapi jika kamu gila di depanku, kamu salah. Wu Chang minum, dan pedang keluar dari sarungnya, dan suara pedang mengejutkan langit. Wah! Pedang memotong kekosongan dan memotong celah melalui ruang. Mengaum dan mengaum. Di tubuh Luming, naga itu bernyanyi, dan kekuatan naga itu meletus. Tubuh Luming dipenuhi dengan cahaya ungu. Dengan satu tangan, pedang Wu Chang dikalahkan. Luming terus bergerak menuju Wu Chang. Kamu. Wu Chang terkejut. Kekuatan bertarung Luming jauh di luar imajinasinya. Dari mana ini berasal? Tanpa cukup waktu untuk memikirkannya, Wu Chang mundur dengan tergesa-gesa, dan darah pedang muncul di kepalanya, yang merupakan level 8 dari level dewa. Dia menggunakan fusi darah, menjelma pedang pertempuran, memotong pedang langit yang mengejutkan, dan ingin membelah Luming menjadi dua. Kapan? Luming mengaduk tinjunya dan menggunakan Zenju Tiangong untuk membuat pukulan telak pada pedang. Pedang itu hampir patah dan terbang dari jauh. Sua. Luming melangkah ke sini dan mengepalkan tinjunya. Pedangnya bergetar liar, dia terkejut dan terbang puluhan ribu meter, memotong dua gunung. Lari-lari. Wu Chang sangat ketakutan sehingga dia memanipulasi pedang dan melarikan diri. Luming melangkah keluar dari langit dan mengejar. Wu Chang menjelma cahaya pedang, terbang ratusan mil dalam sekejap. Namun, Luming lebih cepat dan mendekat dengan cepat, yang membuat Wu Chang hampir ketakutan. Hentikan, aku murid Sekte Pedang Tianwu. Jika kamu berani melakukannya lagi, kamu akan menjadi musuh Sekte Pedang Tianwu.
Wu Chang takut dan mengeluarkan Sekte Pedang Tianwu, berharap untuk menekan Luming. Bab 1073. Luming mencibir, terus melangkah maju, mencubit tinju untuk meledak. Tidak ada keraguan bahwa Lu mengeluarkan 7 kekuatan naga, menjalankan Gong Zhenjutian, ditambah konsepsi artistik 5 warna, teror yang kuat. Kapan? Pukulan lain menghantam pedang. Kali ini, Wu Chang tidak bisa menahannya lagi. Pedang itu meledak dan memperlihatkan tubuh aslinya. Dia memuntahkan darah dan melarikan diri dengan liar. Ya Tuhan, siapa itu? Ini seperti Wu Chang. Ya, itu dia. Dia melarikan diri dan dikejar. Siapa yang begitu kuat? Bisakah kamu mengejar Wu Chang? Yah, bukankah itu 5 bajingan perang? Itu dia yang mengejar Wu Chang. Ini sangat mengerikan. Dia baru saja memecahkan fusi darah Wu Chang dengan tinju tadi. 5 ampas perang apa? Ini jelas Tian Jiao langka di dunia. Kekuatan bertarungnya tak tertandingi. Terlalu kuat, pantas saja dia bisa melewati Gua Tiansu. Tidak jauh dari situ, ada 5 atau 6 orang yang lewat. Melihat pemandangan ini, mereka tertegun. Wu Chang tidak mengenal Luming karena dia tidak ada di sana saat dia pergi ke Gua Tiansu. Dia tiba hanya setelah naskah rahasia rumah suci dibuka. Tetapi mereka yang lewat mengenali Luming. Pada awalnya, mereka juga mengira Luming beruntung bisa melewati Gua Tiansu. Saat ini, mereka sangat terkejut dan berpikir bahwa mereka sedang bermimpi. Luming menggunakan Jiulong untuk melangkah ke langit. Kecepatannya luar biasa, dia mengejar Wu Chang dan meledak lagi. Tidak. Wu Chang mengaum dan mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi dia masih dihantam oleh pukulan. Menyentuh. Kemudian, Luming mundur, dan Wu Chang menjerit dan hancur berantakan. Tian Jiao kelas 2 lainnya terbunuh. Namun, seperti Suelozi, Wu Chang terbunuh oleh cahaya putih lainnya. Tak jauh dari situ, tubuhnya kembali memadat. Dia memandang Luming dengan getir, lalu gemetar dan menghilang. Ini takdir lagi. Luming mengerutkan kening. Semua arogansi kelas 2 ini berpotensi berdampak pada Kaisar. Semua kekuatan utama sangat mementingkan mereka, dan dengan harga tinggi, mereka membeli jimat dari Akademi Tianxia. Hampir setiap kelas 2 Tian Jiao memilikinya. Kesombongan kelas 2, terlalu penting, ada harapan untuk mempengaruhi Kaisar. Terlalu penting bagi seorang kaisar untuk menjadikan suatu kekuatan menjadi kekuatan hegemonik dan makmur selama 10.000 hingga 20.000 tahun. Dibandingkan dengan kekuatan tertinggi, aku tidak tahu berapa kali lebih penting. Kekuatan hegemonik tersebut sangat berharap akan ada penerus. Jika tidak ada penerus dan tidak ada kaisar baru yang lahir, kekuatan hegemonik akan segera melemah, seperti Yao Wangbu dan Fujitsung. Ada kekuatan hegemonik yang tak terhitung jumlahnya dalam sejarah benua Shenhuang, tetapi berapa banyak yang telah makmur dan diwariskan? Sangat sedikit. Banyak kekuatan hegemonik melemah karena yang kemudian tanpa kaisar. Dapat dibayangkan bahwa Tian Jiao kelas 2, seberapa besar nilai kekuatan hegemonik. Di kejauhan, orang-orang itu menarik napas dingin dan berkeringat dingin. Luming benar-benar kejam. Tian Jiao kelas 2 membunuhnya ketika dia mengatakan akan membunuhnya. Untungnya, dia punya jimat. Kalau tidak, Sekte Pedang Tianwu akan menjadi gila. Luming melirik orang-orang itu, mengabaikan mereka, kembali ke tepi tebing, dan terus memahami gaya membunuh. Akademi masih dikelilingi oleh orang-orang. Tinggi di langit, kalian semua duduk bersila dan menunggu dalam diam. Bersenandung. Tiba-tiba, cahaya putih menyala, dan sosok Wu Chang muncul. Mata semua orang tertuju pada masa lalu. Wu Chang, ini Wu Chang, dia dibunuh. Bahaya apa yang dia temui? Aku tidak tahu, ada berapa banyak bahaya. Bahaya disertai dengan peluang, dan jika kamu mendapatkan sesuatu, itu sangat berharga. Banyak orang memandang Wu Chang dan membicarakannya. Wu Chang, apa yang terjadi? Tinggi di langit, Maha Guru dari Sekte Pedang Tianwu bertanya. Wu Chang tidak berani tidak menjawab pertanyaan itu, jadi dia langsung berbicara. Seorang pemuda berkulit gelap dengan penampilan sederhana dan jujur, tetapi sangat licik. Wu Chang tidak tahu apa yang disebut Luming, dan menggambarkan penampilan Luming sekali lagi. Apa? Bukankah itu Lu Shaoxing, yang merupakan sampah kelima dari perang? Itu dia lagi. Itu benar-benar dewa pembunuh. Pertama, dia membunuh banyak ahli di Aula Sueluo, lalu dia membunuh Wu Chang. Orang ini benar-benar mengerikan. Bahkan jika Tian Jiao terbunuh, kekuatan bertarungnya sangat luar biasa. Aku khawatir dia adalah yang terbaik di antara Tian Jiao kelas 2. Banyak orang terkagum-kagum. Ini wajah berdarah. Kamu membicarakannya, mengapa kamu melibatkan mereka? Tempat rahasia rumah suci, di atas tebing, Luming mengerti dengan hati-hati. Setiap kali elang raksasa kembali, dia pergi. Keesokan harinya, elang raksasa pergi mencari makanan, dan dia pergi untuk mengerti. 5 hari berturut-turut. Tanda ini tidak lengkap, itu hanya semacam makna. Dari pengertian ini, Luming memahami 5 jenis metode pembunuhan. Luming sendiri menamakannya 5 jenis pembunuhan. Tidak ada jurus khusus dalam 5 jurus pembunuhan. Itu hanyalah cara untuk menggunakan mood membunuh. Artinya, tanpa mood membunuh, tidak ada gunanya sama sekali. Namun, ketika Luming meminjam kekuatan darah ketiga, dia dapat meminjam konsepsi artistik tentang pembunuhan, dan 5 gerakan pembunuhan dapat digunakan.
Sebelumnya, Luming meminjam kekuatan darah ketiga, tetapi hanya meminjam kekuatan itu. Dengan 5 bentuk pembunuhan tersebut, niscaya kekuatannya akan semakin kuat. Hampir 5 hari kemudian, Luming bangun dan pergi. Tanda ini tidak lengkap, bahkan jika kamu terus mengerti, panen tidak akan terlalu banyak. Luming pergi dari sini dan terus mencari peluang. Sehari kemudian, Luming datang ke pegunungan yang subur. Nes, kenapa semua obat ajaib di sepanjang jalan telah dilubangi, bajingan mana yang melakukannya? Dan berlari seperti embusan angin, mengumpat. Sepanjang jalan, Dan menemukan puluhan lubang, semuanya ditinggalkan oleh obat ajaib. Menurut dugaan Dan, mereka semua ditinggalkan oleh obat ajaib level 8. Dia jelas sangat marah sehingga dia mendahului. Terlalu bersih untuk meninggalkan rambut. Dan mendesah. Luming juga terdiam. Di pegunungan dan hutan, mereka bahkan mengubah arah. Ada seseorang di depanmu. Tiba-tiba, Dan menatap dan naik ke bahu Luming. Luming menyatukan napasnya dan bergerak maju dengan hati-hati. Di depanku, sosok berbaju putih melayang di langit, berkelap-kelip di antara pegunungan dan hutan. Punggungnya masih sangat muda, tetapi kepalanya botak dengan bagian atas yang bulat dan mulus. Metode tubuhnya sangat cepat, seperti embusan angin. Setelah beberapa saat, dia muncul di depan obat ajaib. Rambutku, bagus dan bagus. Tanpa kepala bergumam, dan kemudian gelombang lengan baju, ramuan itu bangkit dari tanah dan dikumpulkan olehnya. Apakah ini, biksu suci dari Gurun Barat? Luming sangat terkejut. Dikatakan bahwa Gurun Barat berbeda dari tempat lain. Seluruh gurun sebagian besar didasarkan pada agama Buddha dan terdapat banyak kuil kuno. Lihatlah kepala botak ini memakai, serta melafalkan nama Buddha, jelas bahwa dia adalah seorang biksu suci di Gurun Barat. Setelah mengumpulkan eliksir, biksu itu melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa saat, dia sampai di gua bawah tanah yang gelap dan mengamatinya dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia mundur beberapa mil, mengeluarkan sebuah cakram, dan kemudian seberkas cahaya ungu naik ke langit. Bab 1074. Di tangan biksu suci di Gurun Barat, sebuah piringan memancarkan cahaya ungu, yang naik dari langit dan pecah ke langit. Ini luar biasa, bahkan jika itu sangat jauh, kamu dapat melihatnya. Setelah sekian lama, biksu dari Gurun Barat menyingkirkan piringan itu dan kolom cahaya menghilang. Karena ada lampu pelangi di kejauhan, beberapa orang tertarik. Apa yang orang ini inginkan? Luming tidak jauh dan melihat segala sesuatu di matanya. Beku Gurun Barat menyimpan piringan itu dan kembali ke gua hitam. Dia meraung, harta karun gua ini adalah milikku. Setelah berteriak, dia melintas dan segera meninggalkan gua. Segera, lebih dari selusin lampu pelangi datang, mengungkapkan lebih dari selusin sosok. Harta karun itu ada di dalam gua, bunuh. Kamu tidak bisa membiarkan orang lain maju. Pergi, itu milikku. Lebih dari selusin ahli bergegas langsung ke dalam gua. Mengaum, mengaum, mengaum. Gua asteris-asteris, suara binatang buas mengaum, seluruh negeri berguncang, dan konfrontasi sengit terjadi di dalam gua. Orang ini membunuh orang dengan pisau. Luming tertegun. Bukankah dikatakan bahwa para biksu di Gurun Barat itu baik hati dan universal? Orang ini terlalu tidak bisa diandalkan, apakah itu palsu? Rambut aku tidak punya rambut, Buddha aku penyayang. Pria itu melafalkan nama Buddha lagi, dan tubuhnya berkilat. Alih-alih memasuki gua, dia pergi ke arah lain. Orang ini, misterius, pergi dan lihatlah. Luming diam-diam mengikuti biksu suci di Gurun Barat dan datang ke tempat yang jauhnya puluhan mil. Tempat ini, ada sebuah gua besar. Pada saat ini, Luming mendengar suara gemuruh besar dari dalam gua, dan kemudian secara bertahap pergi. Ini. Luming tercengang dan akhirnya mengerti untuk apa orang ini. Gua ini terhubung dengan gua yang jaraknya puluhan mil. Orang di Gurun Barat ini menggunakan orang lain di dalam gua untuk mengusir binatang buas di dalam gua. Kemudian dia bisa memasuki gua dengan tenang dan mencari harta karun. Ini bukan biksu suci dengan belas kasih. Ini jelas biksu yang tidak bermoral. Biksu itu melihat-lihat kepala si pencuri, dan kemudian Luming melihat wajahnya. Wajah bayi, sedikit gemuk, kulit halus, membuat iri wanita, merah muda dan lembut, penampilan manusia dan ternak yang tidak berbahaya. Dia melihat sekeliling, dan kemudian dia memanggil sang Buddha dan bergegas ke dalam gua. Ini bukan orang baik. Di bahu, Dan meremehkan. Luming membalikkan mulutnya dan berpikir, kamu hampir seperti dia. Pasti ada harta karun di gua ini. Ayo masuk dan lihat. Berhati-hatilah saat memasuki gua. Gua itu sangat besar, lurus ke depan, ribuan meter kemudian, lebih terbuka, seperti gua bawah tanah yang sangat besar. Dari depan, terdengar juga raungan samar. Jelas, perang itu sangat sengit. Nes, aku melihat beberapa lubang. Pasti ada obat ajaib. Sayang biksu itu menggalinya lagi. Dan menyesali bahwa ketika mereka maju, mereka menemukan gua bawah tanah saling silang. Mereka sudah lama tidak melihat sosok biksu itu. Luming berjalan maju sesuka hati dan tiba-tiba berhenti. Sentuhan cahaya ungu menariknya. Sebuah dinding, sedikit cahaya ungu kabur terpancar, indah kabur. Luming menjalankan zenyuan dan menghapus bebatuan di permukaan.
Kristal ungu seukuran kelengkeng muncul. Ini Xianjing. Setelah Luming terkejut, dia sangat gembira. Xianjing, bahan berharga, langka di dunia. Itu dapat digunakan untuk memperbaiki peralatan dan alkimia. Itu berharga. Yang paling penting adalah kristal Xian adalah salah satu bahan utama terpenting untuk membuat pil nirvana, yaitu bahan kelas 9. Luming tidak menyangka dia akan menemukan sepotong kristal Xian di sini. Segera, Zhenyuan mengembun seperti pisau dan menggali bebatuan di sekitarnya. Ini berat. Sepotong kristal api ungu seukuran kelengkeng beratnya puluhan ribu jin. Ini luar biasa. Aku tidak tahu apakah ada lagi. Setelah Luming menyingkirkan kristal Xian, dia melihat sekeliling dengan hati-hati. Kalau saja kita bisa menemukan beberapa bagian di dalamnya. Meskipun nirwana tidak banyak berguna bagi Luming, itu sangat membantu orang lain. Jika pria gendut masuk dalam keadaan kosong, jika ada pil nirvana, dia bahkan bisa menaikkan pembuluh darah ketiga ke level 9. Orang tuanya, murid-muridnya, dan pertemuan Xian Yanxing dan Mulan di masa depan akan sangat bermanfaat. Jika ada kesempatan, Luming ingin mengumpulkan material dan menyempurnakan beberapa pemanasan. Setelah beberapa saat, Luming menemukan ada cahaya ungu di dinding. Saat Luming hendak menggali, angin kencang yang mengerikan datang ke arahnya. Luming terkejut, berbalik dan meledak. Menyentuh. Sebuah kekuatan yang mengerikan bergegas menuju Luming, yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Luming terkejut. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan naga sekarang, dia sangat kuat. Selain itu, dia memiliki 5 jenis konsepsi artistik, Zenju Tiamong, dan dia akan dipukul sampai mati oleh telapak tangannya. Sekarang dia kaget. Rambutku. Trompet Buddha berdering, dan wajah manusia dan hewan yang tidak berbahaya muncul di depan Luming. Itu adalah biksu. Dia terlihat sangat muda. Di usia 20-an, dia menyipitkan mata, tersenyum, menggenggam tangannya dan berkata, "Dermawan, binatang buas di gua ini dibawa pergi oleh teman biksu. Tidak baik bagimu untuk memanfaatkannya dengan sia-sia." Bahkan jika dia berbicara, biksu itu tetap tersenyum. Luming dan membenci. Orang-orang itu jelas ditipu oleh biksu itu. Di mulut biksu itu, mereka menjadi temannya. Benar-benar tak tahu malu. "Tuan, terserah kamu untuk melihat apa yang baru saja kamu lakukan. Jika kamu menyebarkannya, aku khawatir itu tidak baik untuk reputasi biksu suci di Gurun Barat." Luming berkata sambil tersenyum. "Aku memiliki rambut aku, Buddha aku penyayang. Aku pikir dermawan telah salah paham. Beku itu mengambil kasih sayang sebagai dadanya." Wajah bayi dan sang melantunkan nama Buddha. Mengaum. Biksu itu belum selesai, raungan, kadar api ungu yang berkedip-kedip keluar, menuju biksu itu. Bersenandung. Tubuh biksu itu berkilauan dengan cahaya kemasan, dan cetakan tangan emas besar muncul di kadar ungu itu. Dengan keras, kadar raksasa itu hancur berkeping-keping. Belas kasihan. Luming terikat lidah. "Rambutku, Buddhaku penyayang." Biksu itu membaca nama Buddha lagi, memandang Luming dan berkata, "Dermawan, kristal api ungu ini, aku menyukainya. Bagaimana kalau memberikannya kepada aku? Bagaimana jika tidak?" "Luming Dao. Rambutku, Buddhaku. Rambut adikmu, aku tahu kamu tidak punya rambut." Luming minum banyak dan tiba-tiba melancarkan serangan. Kekuatan naga internal meletus, kekuatannya meningkat pesat, tinju ke arah biksu yang nakal. Tubuh biksu yang penuh dengan cahaya, dan cahaya kemasan yang menyilaukan menyebar, yang membuat biksu itu terlihat seperti reinkarnasi Buddha, dan hartanya terlihat khusyuk. Dengan wajahnya yang tidak berbahaya, jika Luming tidak melihatnya secara diam-diam, dia akan mengira dia adalah seorang biksu terkemuka. Ledakan. Biksu nakal itu bertepuk tangan, dan cetakan telapak tangan emas dan tinju Luming berhembus bersamaan. Bab 1075. Ledakan. Terdengar suara gemuruh yang mengerikan, dan ada getaran yang mengerikan di dalam gua bawah tanah. Batuan gua bawah tanah ini sangat keras, yang mungkin disebabkan oleh keberadaan binatang buas yang kuat. Kalau di goa biasa langsung meledak. Meski begitu, seluruh gua bawah tanah bergetar hebat. Menyentuh. Setelah menyentuh. Setelah bergerak, tubuh Luming bergetar, dan dia bahkan mundur beberapa langkah. Seberapa kuat, kekuatan biksu ini begitu mengerikan. Luming terkejut. Saat ini, dia telah mengeluarkan kekuatan naga, tetapi dia masih ditolak oleh pihak lain. Jejak telapak tangan emas begitu kuat sehingga tampaknya mampu menekan segalanya dan melawan Zenju Tiamong. Luming kaget, dan biksu nakal itu juga sedikit terkejut. Tanpa diduga, Luming dapat mengambil telapak tangannya tanpa terluka. Mengaum, mengaum. Getaran di sini menarik perhatian binatang buas di sisi lain. Raungan datang, dan jelas bahwa beberapa binatang buas bergegas menuju sisi ini. "Rambutku sangat bagus, Dermawan. Aku akan memberikan kristal api ungu ini kepada Dermawan. Aku akan meninggalkanmu." Biksu nakal itu melafalkan suara nama Buddha dan langsung pergi dengan lengan bajunya yang besar berkibar. Gurun Barat memang tak terduga. Mata Luming berkilat. Gurun Barat, dari zaman kuno hingga sekarang, adalah wilayah agama Buddha. Itu selalu misterius dan kuat. Banyak orang mengatakan bahwa di antara 5 wilayah tanah Shenhuang, Gurun Barat adalah yang kedua setelah Zhongzhou. Mengaum.
Raungan itu seperti guntur, dan gua bawah tanah meraung dan meraung. Lu Ming tidak terlalu memikirkannya. Dia menggali kristal api ungu, menggerakkan tubuhnya dan pergi dari sini. Selanjutnya, Lu Ming berjalan di gua bawah tanah sebentar, tetapi tidak menyentuh bagian ketiga dari kristal Xian. Namun, kadal ungu itu bertemu dengan beberapa orang dan dibunuh oleh Lu Ming. Namun, jelas ada sarang biawak di gua bawah tanah ini. Beberapa dari mereka sangat kuat. Lu Ming tidak tinggal lama. Setelah beberapa saat, dia meninggalkan gua dan terbang ke kejauhan. Huhu. Saat angin kencang bertiup, Lu Ming tersenyum dan mendapatkan 2 keping kristal api ungu. Lu Ming dalam suasana hati yang baik. Masing-masing dari 7 bahan utama untuk membuat pil nirvana sangat berharga. Jarang bagi dunia luar untuk mendapatkan salah satunya sekarang. Ini juga merupakan kesempatan bagi Lu Ming untuk berada dalam suasana hati yang baik. Ledakan. Di depannya, roh pedang membubung ke langit, prasasti berkilauan, dan ruang terkoyak. Beberapa orang bertarung dengan sengit. Lu Ming terbang dengan kecepatan tinggi, menampilkan konsepsi artistik air, memadatkan awan dan kabut, bersembunyi di awan untuk menonton. Ada 4 orang dalam perang, beberapa di antaranya cukup akrab dengan Lu Ming. Peri cendana adalah Kong Xin Tianjiao dari Akademi Tianxia, serta Wu Chengkong dari Sekolah Pedang Tianwu. Terakhir, ada seorang pria kuat berusia 40-an. Kekuatan bertarungnya luar biasa, tidak kalah dengan Wu Chengkong. 4. Dalam perkelahian. Namun, peri cendana dan Kong Xin jelas bersatu. Mereka bergabung untuk bertarung dengan Wu Chengkong, dan orang kuat itu bertarung bersama. Perang itu sangat sengit. Itu. Saat ini, Lu Ming menemukan ada danau kecil di bawah. Airnya jernih. Di danau, ada 3 ikan mas berenang. Ketiga ikan mas ini berwarna emas, dan penuh cahaya. Saat mereka berkumpul, mereka bubar, dan saat berkumpul, mereka terlihat seperti naga sungguhan. Naga mas, ini ikan mas. Lu Ming terkejut. Ikan mas naga juga merupakan harta langka. Dikatakan bahwa itu adalah keturunan dari naga asli. Ia memiliki darah naga asli di tubuhnya. Ini digunakan untuk membuat pil. Ini adalah obat harta langka di dunia. Nilainya bahkan di atas kristal api ungu. Kebetulan, di antara 7 bahan utama untuk membuat pil nirvana, ada darah ikan mas naga. Selama kamu ingin bertarung denganku dan mati, ikan mas naga adalah milikku. Wu Chengkong banyak minum dan membunuh banyak peluang. Wu Chengkong, jangan terlalu sombong. Ada 3 ikan mas naga. Bagaimana kalau kita bertiga, masing-masing 1? Cendana berbicara sekarang. 1 untuk setiap partai, 1 untuk setiap partai. Ketiganya milikku. Wu Chengkong mencibir dan menghunus pedangnya, memotong ruang menjadi retakan. Mengerikan. Pria kuat lainnya tidak berbicara. Seluruh tubuhnya putih, dan telapak tangannya melambai. Tangan besarnya yang menutupi langit muncul dan merobek langit dan tanah. Ini adalah cetakan tangan besar dari langit yang terbelah. Orang ini seharusnya menjadi tuan dari keluarga Tuan Ji. Hati Lu Ming tergerak. Di antara ketiga sisi tersebut, kekuatan tempur udara Wu Cheng luar biasa. Pria kuat keluarga Ji sangat dibudidayakan dan kekuatan mereka tidak buruk. Namun, peri cendana dan Kong Xin bergandengan tangan, dan kekuatan tempur mereka juga sangat mengerikan, yang tidak kalah dengan manusia. Sulit untuk mengatakan pemenang atau pecundang dalam huru-hara. Lu Ming tertawa. Ji Ulong melangkah keluar dari langit dan bergegas menuju danau. Dalam sekejap, langit di atas danau muncul. Tangan besar sedang memancing, dan tangan besar Zenyuan muncul untuk memancing 3 ikan mas naga. Siapa itu? Cari kematian. Ini, beberapa orang di udara terkejut, Wu Chengkong meraung. Tampaknya 3 ikan mas naga akan jatuh di tangan Lu Ming, tetapi saat ini, tubuh 3 ikan mas naga bersinar dan berubah menjadi cahaya. Dalam sekejap, mereka terpisah dari tangan Zenyuan Lu Ming. Lu Ming terkejut. Dia hanya ingin menangkapnya dengan seluruh kekuatannya. Ada roh pedang yang mengerikan di angkasa, dan dia memotong ke arah Lu Ming. Lu Ming hanya bisa berbalik. Menyentuh. Roh pedang dikalahkan. Sua. Tubuhnya berkedip-kedip. Wu Chengkong, orang kuat dari keluarga Ji, peri cendana dan Kong Xin, muncul di sekitar Lu Ming, tetapi mereka tidak segera melakukannya. Sebaliknya, mereka menggunakan Qi untuk mengunci Lu Ming. Nak, apakah itu kamu? Setelah Wu Chengkong melihat Lu Ming, dia juga terkejut. Peri cendana dan Kong Xin juga terkejut. Mereka berdua mengenali Lu Ming. Nak, jika kamu bisa memblokir pedangku, sepertinya aku memiliki beberapa keterampilan. Sebelum itu, aku sengaja menyembunyikan kekuatanku. Wu Chengkong memandang Lu Ming dengan acuh tak acuh, lalu berkata, tetapi berani menangkap ikan mas naga di bawah mataku, kamu juga hidup di kepala. Tempat rahasia orang suci bela diri, orang yang melihatnya memiliki bagian. Jika aku melihat harta karun itu, aku pasti bisa melakukannya. Lu Ming memutar mulutnya sedikit. Jika kamu melakukannya, kamu harus membayar harga hidupmu. Mesin pembunuh Wu Chengkong meledak. Lu Ming menolak memberinya nomor kolam cuci sumsum. Dia sudah membunuh Lu Ming. Saat ini, pembunuhan itu lebih intens. Wah! Saat pedang tempur udara Wu Cheng digunakan, pedang Qi yang mengerikan memotong Lu Ming, yang lebih kuat dari sebelumnya. Lu Ming tidak takut. Dia menjalankan Senju Tiangong, mengeluarkan kekuatan naga dan mengepalkan tinju. Ledakan. Langit dan bumi berguncang, dan semangat yang kuat melonjak.
Danau di bawah mengaduk kolom air, dan 3 ikan mas naga bersinar, menghindari roh yang kuat. Menyentuh. Dengan kepalan tanganmu, kamu mematahkan pedang dan mematahkan suaranya. Setelah mengatakan itu, pukulan lain keluar. Tinju Luming tampaknya mengandung kekuatan ratusan juta jun, yang membuat seluruh ruang bergetar. Sangat kuat. Wu Chengpong kaget, dan seluruh tubuhnya mendidih. Suara pedang terus berdering, dan dia memotong pedang Qi. Tapi itu tidak berguna, Luming seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Tinjunya meledak dan roh pedangnya terus-menerus dikalahkan. Dia dengan cepat mendekat dan menjadi kosong. Di pinggir, Pri Cendana dan Kong Xin terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda ini, yang dianggap telah melewati Gua Tiansu karena keberuntungan, begitu kuat hingga sangat mengerikan. Bagaimana aku bisa terlihat akrab dengan gaya bertarung pria ini? Jalan Pri Cendana. Aku merasakan hal yang sama. Kong Xin Dao. Sua. Tiba-tiba, lelaki kuat dari keluarga Ji bergerak dan bergegas ke ikan mas naga di bawah. Bab 1076. Mustahil. Pri Cendana minum dengan hati-hati. Saat dia melambai, beberapa pil terbang keluar. Pil bersinar dan berubah menjadi senjata. Dia membunuh orang kuat dari keluarga Ji. Pada saat yang sama, Kong Xin juga bergerak, membunuh keluarga Ji, ketiganya melancarkan perang. Ledakan, ledakan. Luming pemberani dan tak terkalahkan, menginjak-injak kehampaan, dan kekuatan tinjunya luar biasa. Kekosongan terus-menerus meledak, dan Wu Chengpong mundur selangkah demi selangkah dan jatuh sepenuhnya ke arah angin. Pada akhirnya, dia berteriak panjang dan menggunakan darahnya untuk bergabung menjadi pedang. Pedang itu meraung dan bertarung dengan Luming. Sejujurnya, kekuatan tempur udara Wu Cheng sangat kuat, yang sebagian besar lebih kuat dari Suelosi. Layak menjadi salah satu yang terkuat di bawah 5 raksasa dan memiliki modal kepercayaan diri. Bagaimanapun, kultivasinya masih sangat penting dalam semangat dan semangat. Luming tidak pernah takut pada siapapun. Kapan? Setelah beberapa pukulan berturut-turut, pedang itu terbang keluar, terus-menerus bergetar di udara. Siapa kamu? Raungan Wu Chengpong yang luar biasa, dia tidak percaya bahwa seorang pria yang kehabisan udara memiliki kekuatan bertarung yang begitu mengerikan. Tak jauh dari situ, Kong Xin dan yang lainnya juga kaget. Wu Chengpong telah sepenuhnya ditekan. Sungguh menakjubkan, kecuali 5 raksasa, siapa yang bisa melakukannya? Ledakan. Pada saat ini, ledakan dahsyat datang dari kejauhan, cahaya darah terbang dengan cepat. Sua. Tubuh besar muncul di udara, mata seperti listrik, pemandangan Luming, itu adalah ledakan pembunuhan yang luar biasa. Lu Shaoxing, mati. Raungan menyebar, dan sosok itu meledak dengan kepalan tangan. Cahaya tinju berdarah melewati kehampaan dan menuju Luming. Darah segel. Luming mengerutkan kening. Sosok ini adalah kebanggaan hari pertama dari generasi terakhir Aula Sueluo, Sue Feng. Tanpa diduga, Sue Feng juga datang ke sini. Dengan kepalan punggung lumang, dia melakukan serangan balik dengan tangannya. Ini benar-benar dewa darah tingkat 4. Sue Feng melangkah maju, napasnya terengah-engah, dan matanya berkilat dan dia menatap Luming. Pada saat ini, Pri Cendana dan Kong Xin tertegun. Lu Shaoxing. Baru saja, Luming dipanggil dengan darah Lu Shaoxing. Pria muda berkulit gelap ini sebenarnya adalah Lu Shaoxing. Pri Cendana 2 orang dan orang kuat keluarga Ji untuk bergerak, jauh ke belakang, tidak melanjutkan untuk memulai. Kedatangan segel darah membuat situasi semakin rumit. Kakak Lu, apakah ini kamu? Pri Cendana membuka mulutnya. Tidak ada salahnya, Pri. Luming tersenyum, menghadap segel darah, dia masih tenang. Ini benar-benar kamu. Kong Xin juga terkejut. Saat ini, Wu Chengpong mundur jauh dan mengawasi dari jauh. Bocah itu menyinggung Sue Feng. Dia benar-benar ingin mati. Wu Chengpong mencibir. Membunuh. Segel darah meledakkan minuman, melangkah maju, satu pukulan meledak. Ruang itu hancur di bawah lampu tinju berdarah, yang sangat mengerikan. Aku khawatir kamu tidak akan melakukannya. Ketiga, seutas darah mengalir ke dalam tubuh. Kemudian, darah ketiga berubah menjadi pedang, yang dipegang Luming di tangannya dan membelahnya. Uff! Cahaya pedang berdarah itu menyala dan membelah tinju berdarah itu menjadi 2. Apakah itu darahnya? Aneh, kenapa tidak ada cakra? Di pinggir, Pri Cendana beberapa orang terkejut. Pertama, dia terkejut karena Luming akhirnya mengerahkan kekuatan darahnya. Seperti yang diharapkan, kekuatan bertarungnya lebih kuat dari sebelumnya, dan dia belum melakukan upaya penuh sebelumnya. Kedua, dia terkejut karena pembuluh darah Luming tidak memiliki cakra, yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Sialan, orang ini seharusnya tidak memiliki jimat kehidupan. Kita harus menemukan cara untuk membunuhnya. Tunggu sebentar, aku menunggu kesempatan untuk melawan Sue Feng. Wu Cheng terus memutar pikirannya di lubang. Melihat pedang Luming mematahkan tinjunya, Sue Feng juga sedikit terkejut. Zenyuan di tubuhnya gila dan napasnya lebih keras. Tinju macan tutul darah. Darah disegel dengan darah, dan kedua tinjunya seperti giok darah. Tinju itu seperti batu giok darah, dan mereka meledak. Dalam proses terbang keluar, mereka berubah menjadi macan tutul darah dan bergegas menuju Luming. Ini adalah sejenis seni bela diri tingkat dewa, kuat dan tak tertandingi.
Bunuh 5 gerakan. Luming menjalankan 5 gerakan membunuh. Pedang berdarah itu bersenandung. Pedang dipotong, dan macan tutul darah berserakan. Membunuh suasana hati. Sue Feng terlihat kaget. Pada saat yang sama, dia memutuskan untuk menyingkirkan Luming. Bakat Luming sangat luar biasa sehingga dia bisa melawannya jika dia hanya dewa spiritual. Di atas kepalanya, darah muncul. Pada saat berikutnya, dia berubah menjadi macan tutul darah dan meraung ke arah Luming. Luming tidak kenal takut, memegang pedang dan bertarung dengan Sue Feng. Kekuatan tempur Luming tidak ada bandingannya dan tak terkalahkan pada level yang sama. Namun, prestasi Sue Feng 3 tingkat lebih tinggi dari Luming, yang terlalu kuat. Dia juga memahami keterampilan seni bela diri tingkat dewa dan menampilkan fusi darah, yang bahkan lebih kuat hingga ekstrim. Luming bertarung dengannya selama puluhan gerakan, dan perlahan jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan. Ada perbedaan besar dalam pencapaian. Jika aku menggunakan darah Jiulong atau prasasti Zhenxiong, ditambah restu dari kekuatan darah ketiga, aku mungkin bisa bertarung dengan pria ini. Hati Luming berubah. Tapi hasil ini, sudah membuat orang lain di tempat kejadian kaget. Aku tidak menyangka kekuatan bertarung saudara Lu begitu kuat sehingga luar biasa. Kong Xin membuka mulutnya dan mengeluarkan kalimat seperti itu. Dia juga dewa spiritual, tetapi dia menemukan bahwa jika dia bertarung dengan Luming, dia akan dibunuh dengan mudah. Di sisi lain, pedang Wu Chengkong bergetar dan ketakutan. Baru saja Luming Luo pecah dengan kekuatan tempur seperti itu. Dia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Itu terlalu kuat. Ya, bahkan jika 5 raksasa itu sejajar dengannya, mereka mungkin tidak sekuat dia. Peri cendana menghela nafas. Segel. Selama perang, Luming menampilkan 9 segel Sandman, memadatkan gerbang cahaya, dan menekan Siang Sue Feng. Segel darah untuk sementara waktu, sebenarnya sudah benar-benar diperbaiki. Membunuh. Luming melangkah maju dan memotong kepala macan darah dengan pedang. Mengaum. Macan tutul darah meraung, cahaya darah meledak, dan sentuhan itu memecahkan pintu cahaya pada saat kritis, dan terus mundur, tetapi itu masih langkah lambat, dan sepotong kulit kepala terpotong. Kemudian, Luming mengangkat kakinya dan menendangnya keluar dari perut macan darah, menendang macan darah itu keluar. Sayang sekali. Luming bergumam bahwa itu sangat disayangkan. Kultivasinya masih belum kuat. Pintu segel darah dibuka oleh segel darah dengan yuan nyata yang kejam. Jika Luming lebih kuat dalam kultivasi, atau mengolah 2 pintu segel, tidak akan mudah untuk membuka segelnya. Pintu segel tidak maha kuasa. Karena kultivasinya yang kuat, Luming tidak dapat menyegelnya. Namun meski begitu, itu sudah membuat Sue Feng merasa dingin di sekujur tubuhnya. Dia menatap Luming dengan ketakutan di matanya. Baru saja, dia hampir dibunuh oleh Luming. Rahasia apa ini, sangat mengerikan. Dia sangat ketakutan sehingga dia tidak berani bertarung dengan Luming untuk sementara waktu. Membunuh. Kali ini giliran Luming yang berinisiatif membunuh, melangkah maju, menuju blok darah. Bersenandung. Pintu segel lain muncul, dan segel darah itu ketakutan dan dengan cepat mundur. Dia tidak berani membiarkan pintu segel bersentuhan. Bab 1077. Pintu segel bersinar seperti gumpalan cahaya dan terbang menuju segel darah. Apalagi cahaya yang dipancarkan oleh segel gerbang juga memiliki fungsi penyegelan, dan segel darah tidak bisa lepas sama sekali. Tubuhnya tidak disegel oleh cahaya. Sua. Tubuh Luming, seperti bayangan sekilas, bergegas menuju segel darah. Macan tutul darah dari segel darah meraung, dan cahaya darah menyembur keluar seperti letusan gunung berapi, berdampak pada pintu segel. Kali ini, Luming lebih cepat, dan pedang darah menembus kehampaan. Dalam sekejap, itu meledak ke dalam tubuh macan tutul darah. Mengaum. Macan tutul darah meraung, menghancurkan gerbang segel dan meraih Luming dengan satu cakar. Wajah Luming berubah. Terburu-buru, dia menepuknya dengan kaki macan tutul darah. Dengan keras, tubuh Luming difoto dan terbang beberapa kilometer. Kidan darah melonjak dan hampir seteguk darah menyembur keluar. Segel darah Yuan yang sebenarnya terlalu kuat, di tikaman Luming, seketika dia mendobrak pintu segel, melancarkan serangan balik. Namun, macan tutul darah yang diubah oleh Sue Feng ditusuk oleh Luming dengan pedang, yang benar-benar tidak nyaman. Saat ini, dia meraung dan tidak berani bertarung lagi. Sebaliknya, dia berbalik dan melarikan diri. Luming tidak mengejarnya. Dengan kultivasinya saat ini, dia bekerja sama dengan Sandman Jiu Feng. Tanpa diduga, dia bisa melukai Sue Feng, tetapi hampir mustahil untuk membunuhnya. Jika Sue Feng mencoba yang terbaik, Luming tidak akan merasa sehat. Dalam sekejap mata, segel darah itu lolos tanpa bayangan. Adapun Wu Chengkong, dia sudah menyelinap pergi sebelum Sue Feng melarikan diri. Adapun ikan mas naga, aku tidak berani memintanya. Jika aku terus tinggal, aku pasti akan disingkirkan oleh Luming. Di sisi lain, wajah Ji berubah beberapa saat, namun akhirnya menghela nafas dan memalingkan muka. Kekuatan bertarungnya sama bagusnya dengan Wu Chengkong. Jika dia terus tinggal, dia akan mati. Dalam sekejap, hanya ada Luming, Peri Cendana, dan Kong Xin. Kakak Lu, mengapa kamu mengubah penampilanmu? Bahkan nafasmu telah berubah. Kami sangat pahit karena kami sangat kenyang. Peri Cendana berkata sambil tersenyum. Aku tidak ingin melihat beberapa orang, Peri. Permisi. Luming berkata sambil tersenyum.
Kemudian, Luming melihat ketiga ikan mas naga di danau dan berkata, apakah kamu juga membutuhkan ikan mas naga? Kali ini, terima kasih kepada saudara Lu. Kalau tidak, saudara Kong dan aku tidak akan mendapat panen jika Su Feng tiba. Ketiga ikan mas naga ini secara alami milik saudara Lu. Jalan peri cendana. Para peri itu sopan. Aku butuh 2, yang satunya dibawa pergi oleh para peri. Sambil tersenyum, Luming mendarat di danau dan memperlihatkan 9 segel gerbang Sandman. Pintu dengan kilatan segel muncul, yang segera memperbaiki ketiga ikan mas naga. Kemudian Zhen Yuan mengumpulkan tangannya dan mengeluarkan 3 ikan mas naga. Selama gelombang, 2 di antaranya menghilang dan dikumpulkan oleh Luming ke sebuah danau kecil dalam gambar gunung dan sungai. Untuk memurnikan pil nirvana, kita hanya membutuhkan darah asli dari ikan mas naga, bukan untuk membunuh ikan mas naga. Oleh karena itu, 2 ikan mas sudah cukup, dan lebih banyak lagi tidak berguna. Berikan 1 lagi untuk peri cendana. Terima kasih banyak, saudara Lu. Peri cendana menunjukkan kegembiraannya. Dia adalah seorang alkemis. Ikan mas naga ini sangat berguna baginya. Setelah mengumpulkan peri cendana, dia hendak mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, ekspresinya tercengang dan dia melihat ke depan dengan mata terbelalak. Di satu sisi, Kong Xin juga seperti ini. Dia sepertinya melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Luming sedikit terkejut dan berbalik untuk melihat. Detik berikutnya, dia langsung melebarkan matanya. Di depan aku tidak tahu seberapa jauh, ada sebuah kuil yang megah, muncul dari kehampaan, dikelilingi oleh awan dan kabut di luar, seperti istana peri. Itu sangat besar dan tak tertandingi, tetapi penuh dengan perubahan, tampaknya berlangsung selama bertahun-tahun tanpa akhir. Tampaknya nyata dan ilusi, jauh, sangat tidak nyata, seperti halusinasi. Istana macam apa ini? Tadi tidak ada. Luming terkejut. Tidak ada apa-apa di sana sekarang. Mengapa sebuah istana kuno tiba-tiba muncul? Rumah suci, ini tempat suci. Kong Xin bergumam pada dirinya sendiri, dan matanya dipenuhi kegembiraan. Rumah suci. Peri cendana dan Luming sangat terkejut. Tempat rahasia ini disebut tempat suci, tetapi Luming tidak tahu apa artinya. Tanpa diduga, ada tempat suci. Ya, tercatat dalam buku-buku kuno Akademi Tianxia bahwa ada rumah suci di tempat rahasia ini, di mana ada keberadaan tertinggi, yang dikatakan melampaui kaisar. Kong Xin mengucapkan kata demi kata. Matanya bersemangat dan dipenuhi dengan perasaan ziarah. Di luar keberadaan kaisar, Luming dan kayu cendana menarik napas. Kaisar adalah yang terkuat di tanah Tuhan. Kaisar, di mata semua praktisi, sudah menjadi eksistensi tertinggi. Dia memiliki kemampuan untuk bertarung di seluruh dunia. Dia bisa menembus bumi dan menembus langit dengan 1 tangan. Itu menakutkan. Tujuan akhir dari semua praktisi adalah menjadi seorang kaisar dan mendominasi dunia. Tapi sekarang, ada sosok di atas kaisar. Mengapa tidak mengejutkan? Apakah itu benar atau salah? Tanya Luming. Kong Xin menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, tapi inilah yang dicatat oleh buku-buku kuno. Terlebih lagi, menurut buku-buku kuno, tempat-tempat suci jarang muncul. Bahkan para kaisar yang bisa masuk ke sini dengan bebas di awalnya belum pernah terlihat. Itu hanya legenda, tapi sekarang benar-benar muncul. Benar-benar tidak terpikirkan. Kong Xin menghela nafas dan sangat bersemangat, lalu dia mengungkapkan banyak rahasia. Oleh karena itu, menurut legenda lama, ada kehidupan di luar kaisar yang tinggal di rumah suci ini. Jika seseorang mendapatkan token istana suci, dia dapat memasuki istana suci dengan token istana suci dan mendapatkan peluang besar, bahkan memiliki kesempatan untuk mewarisi keberadaan itu. Dan token rumah suci ada di tempat rahasia rumah suci. Dikatakan bahwa tempat rahasia rumah suci telah ada ratusan ribu tahun yang lalu. Bahkan jika itu adalah keberadaan mereka yang melampaui kaisar, tidak mungkin hidup selama ratusan ribu tahun, bukan? Cara peri cendana, beberapa pertanyaan. Cara latihannya adalah melawan langit. Semakin tinggi kultivasi, semakin lama umurnya. Kaisar dapat hidup selama 10.000 hingga 20.000 tahun, yang sangat bertentangan dengan langit. Ini setara dengan 100 generasi manusia. Duduk dan menyaksikan perubahan dunia, itu seperti buku sejarah yang hidup. Dan keberadaan mereka yang melampaui kaisar, meskipun mereka kuat, tidak dapat hidup selama ratusan ribu tahun. Itu luar biasa dan sulit dipercaya. Kecuali para dewa dalam legenda, para dewa bisa ada bersama langit dan bumi selamanya, tapi itu hanya legenda. Aku juga tidak yakin tentang itu. Kong Xin menggelengkan kepalanya. Meski begitu, di mata beberapa orang, ada nyala api. Di luar keberadaan kaisar, ini luar biasa, untuk mencapai keadaan itu, benar-benar melalui langit, tak terbayangkan, jika benar, oleh mereka untuk mendapatkan sesuatu, akan sangat berguna. Mengaum, mengaum. Tepat pada saat ini, raungan panjang terdengar di bumi, yang luar biasa. Oh! Ketiga pria itu melihat seekor serigala perak besar di atas gunung di kejauhan. Itu meraung ke langit dan bernapas dengan napas yang mencengangkan. Seperti tsunami, gunung itu runtuh dan serigala perak menerobos udara dan terbang menuju istana suci. Ledakan. Di langit, pegunungan sedang bergerak. Jika kamu perhatikan dengan seksama, itu adalah ular raksasa, berenang melintasi langit dan menuju rumah suci. Menyentuh.
Bumi meraung dan bergetar, dan beberapa orang melihat kera raksasa tidak jauh dari gunung, menginjak-injak bumi, bumi retak, dan gunung bergetar. Di depan kera besar, seorang prajurit tidak bisa menghindarinya dan ditampar sampai mati oleh kera raksasa. Bab 1078. Tanah ini, seolah mendidih, binatang buas yang kuat, menuju ke arah rumah suci. Sepanjang jalan, jika kamu menemukan prajurit Teran, langsung bunuh. Bahkan ada binatang buas yang kuat yang saling membunuh. GAH. Dengan tangisan yang tajam, langit menjadi gelap, dan tekanan yang mengerikan turun. Tidak, ayo pergi. Wajah Luming berubah dan bergegas ke satu sisi. Peri cendana, wajah Kong Xin juga sangat berubah, mengikuti Luming ke satu sisi. Seekor elang besar terbang di atas 3 orang dengan mata tajam setajam pedang. Itu menyapu 3 orang dengan 1 mata dan 1 kipas sayap. Tornado yang mengerikan terbentuk dan berguling ke arah ketiga orang itu. Di mana tornado lewat, apalagi pepohonan, bahkan puncak gunung yang besar juga ditarik dan digulung masuk. Pemandangannya mengerikan. Ketiganya berlari ke depan dengan kecepatan tinggi untuk menghindari tornado. Setelah elang raksasa menyebarkan tornado, mereka mengabaikan Luming dan segera pergi. Ketiga pria itu tidak berani mengambilnya. Mereka menggunakan metode tubuh mereka untuk menghindarinya. Mereka terbang ribuan mil sampai tornado melemah dan menghilang di udara. Wah! Ketiga orang itu menarik napas panjang. Elang raksasa itu jelas merupakan binatang buas dengan lebih dari 7 roh. Itu terlalu kuat, dan mereka terlalu jauh di belakang. Tampaknya rumah suci telah lahir, dan semua binatang buas yang kuat dan ganas di tempat rahasia itu terkejut. Kong Xindao, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Lu Ming bertanya. Bergabunglah dengan saudara bela diri lainnya dan lihat apakah kamu bisa memperjuangkannya. Jika kamu bisa mendapat kesempatan, itu akan sangat bermanfaat. Mata Kong Xin terbakar. Peri cendana mengangguk, dan sekelompok orang datang ke lembah Yaowang. Dia juga ingin menemukan orang-orang dari lembah Yaowang untuk bertemu. Peri, bagaimana kalau 2 keluarga kita bergandengan tangan? Yaowangu bagus dalam cara prasasti dan pemurnian. Ada juga beberapa akademi di dunia yang bagus dalam cara prasasti dan pemurnian, dan ada yang bagus dalam seni bela diri. Hanya ketika mereka bekerja bersama dapatkah mereka saling melengkapi. Kong Xindao. Oke, itu saja. Kakak Lu, maukah kamu ikut dengan kami? Peri cendana menatap Luming. Tidak, ada hal lain yang harus kulakukan. Aku akan pergi sekarang. Luming menggelengkan kepalanya, lalu mengucapkan selamat tinggal pada mereka dan pergi. Sayang sekali bagi mereka, jika Luming bergabung, mereka akan lebih percaya diri. Segera, mereka juga pergi dari sini. Semua orang di tempat rahasia mendidih dengan lahirnya rumah suci. Namun, mereka yang berada di akademi di dunia mengetahui beberapa rahasia. Desas-desus tentang kaisar juga menyebar. Semua ahli yang memasuki tempat rahasia itu sangat panas. Para ahli dari semua kekuatan besar berkumpul dan pergi ke arah istana suci. Luming terbang jauh-jauh, dan segera melihat beberapa tubuh hewan buas dibunuh oleh hewan buas yang kuat itu. Luming mendarat dan kekuatan menelannya pecah, menelan esensi darah dan kekuatan iblis dari beberapa binatang buas. Dia meninggalkan peri cendana dan Kong Xin dengan ide ini. Baru saja, binatang buas yang kuat dan ganas di alam rahasia memberontak, membunuh banyak prajurit dan binatang buas yang lebih lemah. Luming tidak ingin menyia-nyiakannya, melahapnya dan menyerang dunia. Sepanjang jalan, Luming melahap semua prajurit Teran yang terbunuh dan binatang buas. Banyak dari mereka adalah makhluk spiritual. Luming melahap lebih banyak energi. Suatu hari kemudian, Luming melahap energi dari ratusan prajurit manusia dan binatang buas. Kemudian dia menemukan tempat rahasia, memasuki peta gunung dan sungai, dan mulai menyempurnakan. Semua energi darah esensi digunakan untuk meningkatkan darah Jiulong. Semua energi lain diubah menjadi elemen sejati. Luming mulai menyerang dualitas Dewa Roh. Konsep artistiknya saat ini tentang langit dan bumi benar-benar di depan kultivasi. Selama dia memiliki energi, dia dapat memengaruhi dunia. Ledakan, ledakan. Zenyuan yang agung, berkumpul dalam roh dan Tuhan, membuat roh lebih kokoh. Roh dan Tuhan duduk di bidang ramuan, bersinar di mana-mana dan khusyuk. Setelah sekian lama, terdengar suara gemuruh, dan napas Luming penuh. Luming akhirnya menerobos dualitas roh dan dewa dan membuat kemajuan besar dalam kekuatan. Sekarang, jika kamu menemukan segel darah, Luming yakin bahwa meskipun kamu tidak membutuhkan Senmen Jiufeng, kamu dapat membunuhnya. Luming bangkit dan melangkah keluar dari peta gunung dan sungai. Rumah suci, kita bisa bertarung sekarang. Luming terlihat percaya diri. Jika sebelum menembus dualitas Dewa Roh, bahkan jika Luming pergi, aku khawatir dia mungkin tidak dapat memenangkan manfaat apapun. Kekuatan hegemonik itu, banyak dari generasi Tianjiao sebelumnya telah masuk, seperti Sue Feng, aku khawatir setiap kekuatan penguasa memiliki, atau bahkan yang lebih kuat. Apalagi kekuatan ini punya banyak tangan. Luming Luo dalam roh Tuhan, dan bahkan jika dia pergi, dia bukanlah orang yang tepat. Selain itu, ada yang tian-tian lainnya. Daya juang kelima raksasa muda ini benar-benar luar biasa dan tidak bisa diremehkan. Tapi sekarang, Luming memiliki kepercayaan diri yang cukup.
Bahkan jika dia tidak bisa menahan semua pahlawan dan berbagi bagian, selalu tidak ada masalah. Dengan Jiulong melangkah ke langit, Luming berubah menjadi Streamer dan pergi dengan kecepatan tinggi. Segera, Luming terbang ratusan ribu mil. Jauh sekali, di manakah tempat suci itu? Luming terdiam dan terbang ratusan ribu mil. Namun, dia merasa jarak dari istana suci sama sekali tidak dekat. Itu masih sangat jauh sehingga tidak bisa dijangkau. Luming terus terbang, terbang jutaan mil. Sayangnya, itu masih terjadi. Dia tidak merasa dekat dengan kuil. Rumah suci, yang melayang di udara, tampak seperti nyata, seperti istana peri. Ledakan. Tiba-tiba, bagian depan mendidih, ada yang kuat dalam perang, sangat sengit. Di kejauhan, langit diselimuti cahaya tak berujung, semua jenis lampu bersinar, ada serangan mengerikan dalam tabrakan terus-menerus. Luming sedikit terkejut, menyatukan nafas, terbang melewati. Peri, saudara Kong. Di bagian bawah, ada beberapa sosok yang melihat ke atas. Peri Cendana dan Kong Xin ada di barisan. Luming Fei pergi untuk menyapa. Kakak Lu. Melihat Luming, mereka tersenyum. Apa yang sedang terjadi? Tanya Luming. Berjuang untuk token kuil. Jalan Peri Cendana. Apakah token rumah suci lahir? Luming terkejut. Aku tidak menyangka bahwa pertempuran di langit adalah karena pertarungan memperebutkan token istana suci. Tinggi di langit, cahayanya bersinar dan sangat terang. Kamu tidak dapat melihat wajah asli dari sosok-sosok di dalamnya. Hanya 7 atau 8 sosok yang bersilangan dan bertarung sengit. Mereka semua kuat dan mengerikan. Bahkan Peri Cendana dan Kong Xin hanya bisa menonton dari bawah dan tidak bisa berhubungan. Ada banyak orang yang menonton dari bawah. Luming melihat Yin Bupo dari Tianjingbao dan beberapa ahli Tianjingbao lainnya. Selain itu, gunung ajaib, orang-orang keluarga Ji juga ada. Kerumunan menatap tinggi, menyaksikan kemajuan perang. Menyentuh. Tiba-tiba, sesosok besar ditembak jatuh dan jatuh dengan keras ke tanah. Itu adalah elang petir, penuh petir, tetapi tidak bernafas dan mati. Kakak bela diri. Yan Bupo dan yang lainnya meraung dan sangat marah. Jelas sekali, elang petir ini adalah yang terkuat dari generasi Tianjingbao sebelumnya. Sua. Pada saat ini, sosok lain bergegas turun. Ini adalah pria berbaju putih, berusia 30-an, tetapi dia tidak mati, tetapi terluka. Jubah putihnya berlumuran darah. Bab 1079. Kakak Luo. Wajah Kong Xin berubah dan dia melangkah maju. Jelas, pria ini adalah Master Akademi di dunia. Oh, aku bukan lawan mereka. Jangan khawatirkan token suci. Saudara Luo menghela nafas. Kong Xin, Peri Cendana ketakutan. Mereka tahu bahwa kakak bela diri Luo adalah kebanggaan pertama dari generasi terakhir di Akademi Dunia. Dia membangunkan 7 tingkat darah tingkat dewa dan mencapai 4 tingkat kultivasi spiritual dan ilahi. Dia tidak lebih lemah dari segel darah, tapi dia masih tak terkalahkan. Orang-orang yang bertarung di ketinggian sangat kuat. Jumlah orang menurun, tetapi perang menjadi lebih intens. Guncangan yang mengerikan menyebar ribuan mil, dan kehampaan bergulir, rapuh seperti kertas. Menyentuh. Kemudian, orang terus terbang keluar dari medan perang. 4 berturut-turut, mereka mundur dari medan perang, menderita kerusakan parah, dan berdiri dalam kehampaan, tidak mau melihat medan perang, dan mata mereka mengungkapkan ketakutan. Luming dapat melihat bahwa hanya ada 2 sosok di udara tinggi, bertarung dengan sengit. Kapan? Tabrakan terus menyebar, seperti 2 dewa berkelahi. Mendesis. Perpecahan ruang, konvergensi cahaya, 2 sosok muncul di mata semua orang. Keduanya tinggi dan kekar, dan napas mereka gila. Salah satunya memegang tombak, rambut hitamnya berserakan, dan napasnya luar biasa. Dia hanya berdiri di sana, dan ruang di sekelilingnya seperti gelombang air, terus berputar dan membentuk lingkaran riak. Yang Tian-Tian. Pria ini sebenarnya adalah salah satu dari 5 pemuda raksasa yang Satian. Pria lainnya, berdiri di depan Yang Tian-Tian, bahkan lebih besar dari Yang, memperlihatkan 2 lengan berotot dan memegang gada besar. Orang yang terlihat sangat muda ini pasti berusia tidak lebih dari 30 tahun. Dia dari generasi yang sama dengan Luming. Siapa Tian Jiao dari generasi muda yang bisa melawan Yang Tian Jiao? Orang ini berasal dari Beiyuan, yang dikenal sebagai Tian Jiao pertama Beiyuan. Aku mendengar bahwa dia pernah bertabrakan dengan Yang Chuantian di luar sebelumnya. Kong Xin menjelaskan dengan suara rendah. Luming tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah Tian Jiao dari Beiyuan. Dia telah mendengar sebelumnya bahwa salah satu dari Tian Jiao Beiyuan dan Yang Tian Jiao memiliki pertempuran yang menentukan dengan Yang Tian Jiao, dan ada token emas ungu tergantung di antara mereka, memancarkan kecemerlangan kabur. Begitu mata Luming berbinar, ini harus menjadi token istana suci. Batu Tuoba, hari ini kita akan menang atau kalah. Yang menghancurkan langit untuk menahan Fang Tian menggambar tombak, sedikit bergerak, akankah ruang memotong celah? Momentumnya seperti orang gila, rambutnya berterbangan dan matanya bersinar seperti listrik. Sesuai seleraku. Batu Tuoba menyeringai dan melambaikan gadanya, yang menimbulkan suara keras. Semangat melonjak, dan token istana suci tersapu ke udara. Sikat. Pada saat yang sama, kedua pria itu bergerak, saling menyerbu, melancarkan perang.
yang juga memahami konsep artistik ruang, dan menggunakannya lebih menakutkan daripada kaisar dan Tuhan. Pada saat yang sama, ada tambahan konsepsi artistik lainnya. Tombak lukisan Fantian tampaknya mampu menembus kehampaan. Kekuatan ruang dikelilingi olehnya. Ini sangat kuat. Batu Tuoba penuh dengan otot, seperti prajurit yang tak terkalahkan. Gada melambai dan menghancurkan segalanya. Itu bertabrakan dengan tombak lukisan Fantian dan mengeluarkan raungan yang mengerikan. Konfrontasi sengit antara keduanya, pengeboman terus-menerus, dalam sekejap mata, puluhan gerakan. Yang lain melihat sekeliling, mata mereka penuh keheranan. Apakah ini kekuatan dari 5 raksasa? Benar-benar kuat. Lu Ming menghela nafas dengan rasa perang yang kuat di matanya. Oh, itu terlalu kuat. Mereka belum menggunakan fusi darah. Mereka sangat kuat, aku jauh dari itu. Kong Xin menghela nafas. Apakah darah mereka melampaui 8 tingkat Tuhan? Tanya Lu Ming. Ya, darah dari 5 raksasa di Zhongzhou semuanya dari 9 level-level dewa. Jalan peri cendana. Itu dewa 9 tingkat. Lu Ming juga terkejut. Tingkat ke-9 dari tingkat ilahi adalah tingkat darah tertinggi. Masing-masing karakter ini sangat mengerikan. Darah, lebih ke level berikutnya, setiap level membawa bakat, atau bonus darah, sangat berbeda. Level dewa adalah 7, yang jauh lebih kuat dari level 6. Tapi God level 8 jauh lebih baik dari God level 7, entah itu talenta atau bonus yang dibawa oleh darah. Sedangkan untuk level 9 lebih mengerikan lagi, karena level 9 melambangkan puncak dan melambangkan kesempurnaan. Ini tidak sebanding dengan level 8. Terlalu jauh. Jika level 8 berpotensi berdampak pada kaisar, maka level 9, selama tidak jatuh, dapat menembus kaisar 100%. Dalam sejarah tanah Shen Huang, mereka yang terbangun ke tingkat ke-9 dari tingkat ketuhanan, selama mereka tidak jatuh, menerobos ke posisi kaisar. 5 raksasa di Zhongzhou setara dengan kaisar di masa depan. Tidak heran Yang Chuang sangat sombong. Dia selalu menyendiri dan tidak memandang orang dengan mata lurus. Tidak heran dia ditakdirkan untuk menjadi seorang kaisar. Selain sosok yang setingkat, orang lain di matanya semuanya adalah semut. Mungkin di hatinya, yang tertinggi tidak ada di matanya. Kapan? Kapan? Perang berlanjut dan menjadi semakin sengit. Keduanya membuat api nyata untuk token Istana Suci. Keduanya bertekad untuk mendapatkan token Istana Suci. Dalam sekejap mata, keduanya memperebutkan lebih dari 100 jurus. Token Istana Suci ungu dan emas diaduk dengan kekuatan mereka. Klik. Tiba-tiba, terdengar suara yang jelas dari token rumah suci, dan kemudian di mata orang-orang, itu pecah dan hancur berkeping-keping. Token kuil rusak. Semua orang tercengang. Bahkan Yang Chuantian dan Tuo Basi tertegun. Mereka berhenti berkelahi dan saling memandang. Tidak ada yang mengira token rumah suci akan rusak. Bukankah ini tanda untuk memasuki tempat suci? Tuan rumah suci berada di luar keberadaan kaisar. Token yang dia buat sangat mudah dilanggar. Tidak mungkin, token rumah suci itu kokoh dan abadi, dan tidak bisa dipatahkan. Ini palsu, ini kartu palsu. Seru Kong Xin. Kartu palsu. Kerumunan saling memandang. Begitu, seseorang melempar kartu palsu untuk menonton harimau bertarung di gunung dan mendapat untung darinya. Beberapa orang berspekulasi. Mata orang-orang berkilat, dan mereka mengira ada kemungkinan seseorang ingin memancing di perairan yang bermasalah. Peri, saudara Kong, bagaimana token itu muncul? Tanya Lu Ming. Aku mendengar itu sebelumnya, beberapa orang meraung dan mengatakan bahwa mereka menemukan token, yang menyebabkan banyak orang merampok. Belakangan, semakin banyak orang yang bergabung. Akhirnya, Yang Chuantian dan Tuo Basi juga tertarik. Inti dari lubang menjelaskan. Jadi tidak ada yang bisa melihat dari mana token itu berasal. Tanya Lu Ming. Peri Cendana dan Kong Xin sama-sama menggelengkan kepala. Sebelumnya, ketika semua orang melihat token Istana Suci, mereka semua berebut seperti orang gila. Siapa sangka token itu palsu? Lu Ming mengangguk. Tampaknya seseorang sedang memancing di perairan yang bermasalah. Sialan, bajingan mana yang melakukannya? Beritahu aku membuatnya lebih buruk daripada mati. Yan Bupo dari Kastil Tianjing meraung, yang menyebabkan seorang ahli top meninggal dan menderita kerugian besar. Orang lain juga mengungkap cahaya jahat, ikan di perairan yang bermasalah ini, benar-benar dibenci. Bab 1080. Batu yang Satian dan Tuoba juga menunjukkan cahaya yang ganas, mematikan mesin dan meledakkan flash. Terkutuk bahwa seseorang seharusnya mempermainkannya. Mata dua orang di pemindaian tubuh orang, membunuh mesin kaya tak tertandingi, biarkan seseorang kedinginan. Pada akhirnya, tidak ada orang yang mencurigakan ditemukan. Yang memecah dengungan dingin dan pergi ke udara. Tuo Basi menyeringai dan pergi dari sini. Karena token Istana Suci itu palsu, mereka tidak perlu melanjutkan pertempuran. Belakangan, orang-orang dari pasukan lain juga pergi. Lu Ming tidak pergi. Dia menatap seorang pria muda yang gemuk. Dia terlihat sangat sederhana dan jujur. Tapi matanya bergerak-gerak, yang membuat Lu Ming merasa familiar. Peri, saudara Kong, ikut aku. Lu Ming berbisik. Peri Cendana dan Kong Xin sedikit terkejut, lalu mengangguk, mengikuti Lu Ming, menuju suatu arah. Di depannya, pemuda sederhana itu sedang berjalan di antara pegunungan.
Sepertinya langkahnya tidak cepat, tapi kecepatannya sangat cepat. Ketiga pria itu mengatur napas dan mengikuti pemuda itu di antara pegunungan. Peri Cendana dan Kong Xin penasaran. Mereka tidak tahu mengapa Luming mengikuti pemuda ini. Apakah Luming melihat sesuatu? Setelah perjalanan panjang, pemuda di depannya berhenti, melihat sekeliling, lalu menyalakan senternya. Saat berikutnya, penampilan pemuda itu berubah total dan menjadi biksu. Biksu jahat. Sekilas Luming mengenali bahwa biksu ini adalah biksu jahat yang dia temui sebelumnya. Biksu suci gurun barat. 3 orang bersembunyi di balik batu, nafas menyatu dengan ekstrim, lubang jantung mengirimkan suara kedua orang. Itu hanya bisa mengirimkan suara, karena jaraknya terlalu dekat. Jika kamu berbicara, meskipun suaranya ringan, biksu yang tidak bermoral dapat mendengarnya. Ah! Pada saat ini, biksu nakal itu menghela nafas, lalu meraih sentuhan di lengannya, menyentuh token emas ungu. Ketiganya tertegun. Bukankah ini token rumah suci? Seperti 2 kacang polong. Ahmi rambut, Buddha aku penyanyang. Sayangnya, hanya beberapa ahli yang meninggal kali ini. Yang Cuantian dan Tuo Basi tidak terluka. Aku pikir kedua orang ini sama-sama dikalahkan. Biksu itu bergumam, tetapi itu terdengar jelas oleh Luming. 3 orang saling memandang, terutama Peri Cendana dan Kong Xin, mata mereka hampir meledak. Ini orang ini. Orang inilah yang membuang token rumah suci palsu dan memulai perang. Bukankah semua orang suci di Gurun Barat menghargai welas asih dan membantu semua makhluk hidup? Tapi bagaimana orang ini bisa melakukan ini? Peri Cendana dan Kong Xin benar-benar linglung. Luming lebih baik, karena dengan persiapan dalam pikiran, aku telah melihat biksu ini sebelumnya dan betapa tidak berterima kasihnya. Ini akan lain kali. Biksu yang tidak bermoral itu bergumam, menunjukkan senyum manusia dan hewan yang tidak berbahaya, dan dengan lambaian lengan bajunya, dia pergi. Ketiga pria Luming saling melotot, tetapi mereka tidak mengikuti. Mereka kembali ke tempat mereka baru saja bertarung dan berkumpul dengan orang-orang dari Akademi Tianxia dan Lembah Yaowang. Saudara Kong, mengapa kita tidak bisa mendekati tempat suci sepanjang waktu? Aku telah terbang jutaan mil, tetapi masih sejauh yang aku bisa. Luming punya beberapa pertanyaan. Rumah suci seharusnya berada jutaan mil di depan, tetapi karena belum terwujud sepenuhnya, tampaknya sangat jauh sehingga kita tidak dapat mendekatinya. Nyatanya, kita telah mendekatinya sepanjang waktu. Kong Xin menjelaskan bahwa akademi di dunia paling tahu tempat rahasia rumah suci. Luming mengangguk. Saat ini, Luming dan Peri Cendana terbang menuju istana suci bersama. Ratusan ribu mil kemudian, ada token rumah suci di depan kita. Apa, itu milikku? Pergi. Mereka mendengar minuman keras, dan sosok mereka menembus kehampaan dan terbang ke satu arah. Biksu itu, dia mengaduk lagi. Bagian tengah lubang mengatupkan giginya. Ayo pergi dan melihat-lihat, tapi jangan lakukan itu. Jalan Peri Cendana. Mereka terbang ke sisi lain, dan terjadilah pertempuran yang mengerikan di suatu tempat, dan ada banyak mayat yang berjatuhan. Di hutan Xia Fangshan, mereka melihat seorang pemuda gemuk dengan mata berputar. Itu adalah biksu yang tidak bermoral yang memalingkan matanya. Saat ini, biksu yang tidak bermoral terus berlari, mengambil cincin penyimpanan dari orang mati perang. Peri Cendana dan kelopak mata Kong Xin melonjak. Apakah ini benar-benar biksu suci Gurun Barat? Bukankah itu palsu? Peri Cendana melotot, sedikit tidak bisa dipercaya, yang benar-benar merusak pemahamannya tentang biksu Gurun Barat. Seharusnya benar, aku telah bertarung dengannya, menggunakan keterampilan Buddhis. Lu Mingdao. Biksu yang sulit diatur ini tidak dapat diduga dan masih muda, tetapi kekuatan bertarungnya sangat mengerikan. Setelah itu, mereka keluar dari mansion Seng Liang, karena mereka pasti berada di Wuding. Mereka terbang sejauh jutaan mil. Di depan kami, ada puncak gunung yang sangat besar. Di puncak, tidak ada vegetasi. Itu penuh dengan batu. Saat ini, seluruh puncak gunung ditutupi dengan prasasti. Itu bersinar dan cemerlang. Tinggi di langit, awan berkumpul, istana besar menjulang, seolah-olah di langit, tetapi belum terwujud sepenuhnya. Di kejauhan gunung itu, ada ribuan sosok, semuanya adalah orang-orang kuat dari kekuatan besar yang datang kali ini. Mengaum, mengaum. Raungan yang mengerikan menyebar, di gunung itu, ada puluhan binatang buas yang kuat, dalam pertarungan sengit, darahnya melonjak. Luming dan mereka terkejut. Di alam rahasia, makhluk-makhluk kuat itu datang ke sini, tetapi saling bertarung di puncak gunung. Mengapa? Menderu terus-menerus, pertarungannya sangat sengit, bisa datang ke sini, adalah dewa roh lebih dari 7 keberadaan, saling bertarung. Oh! Seekor serigala melolong, sangat sedih, Luming melihat serigala perak, setinggi ratusan meter, tetapi seekor elang raksasa, tertangkap dari hati, jatuh di gunung, darah meresap ke puncak, sehingga cahaya gunung lebih terang. GAH. Elang raksasa itu tidak begitu baik. Seekor kera raksasa mencengkeram sayapnya dan merobek 2 sayap besarnya dengan dengusan. Kemudian kelabang besar membuka perutnya. Itu semua monster. Dalam pertempuran sengit itu, ada hewan-hewan besar yang berjatuhan dan tercabik-cabik. Seekor ular raksasa sebesar gunung dipotong menjadi beberapa bagian oleh belalang raksasa, tetapi belalang itu juga digigit kepalanya oleh ular raksasa itu sebelum mati. Sua, sua.
Semakin banyak orang, tetapi mereka semua berhenti jauh dari gunung dan melihat pemandangan dengan kaget. Setengah hari kemudian, semua hewan raksasa jatuh di puncak gunung, darah merembes ke puncak gunung, seolah berubah menjadi makanan gunung. Di langit, kuil tua bergemuruh dan awan berkumpul. Tampaknya itu benar-benar dapat muncul kapan saja. Saat ini, orang berani mendekati gunung. Sekilas Luming, lebih dari 5.000 orang. Luming melihat Yang Chuantian, Tua Bastone dan Emperor God. Adik laki-laki, apakah itu pria yang kamu bicarakan? Tiba-tiba, minuman dingin terdengar, mata penuh pembunuhan menatap Luming. Luming berbalik untuk melihat, mengerutkan kening. Melihat Lusen, sekelompok anak muda tidak membawa pedang di kejauhan. Wu Chengkong. Di dalam, Luming melihat Wu Chengkong. Terima kasih sudah subscribe Penatua.